Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore Sobat PPM dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun dari rumah. Mungkin ada yang dari KRL udah mulai pakai MRT ya, atau dari kantor ya, bisa jadi dalam perjalanan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan selamat datang Sobat PPM pada acara Pojok Pintar Manajemen Seri 21 dengan judul Good Strategy is Important, Good Execution is Critical. Senang sekali jika Bapak Ibu adalah salah satu dari Sobat setia PPM yang terus mengikuti seri Pojok Pintar Manajemen hingga ke seri 21 ini ya. Bahkan ada yang menjadi anggota PPM Community kami. Baik, kita ke slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Cut Putri Rahmi. Bapak Ibu boleh panggil saya Cut ya, mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab. Saya adalah salah satu dari core consultant di bidang keahlian Human Capital Management. Dan saat ini saya adalah koordinator Pusat Etika dan Budaya Organisasi Sudarpo Sastro Satomo di PPM Manajemen. Nah, Bapak Ibu, saya yang akan memandu sesi Pojok Pintar Manajemen seri ke-21 kurang lebih sampai dengan pukul 21. Oh tidak ya, sampai dengan 18 WIB atau jam 6 sore nanti ya. Kita akan mendengarkan paparan serta berbagi pengetahuan, tips dan trik pengalaman dari kedua narasumber spesial kita hari ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali ikut serta dalam kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini, saya ingin memperkenalkan bahwa Pojok Pintar Manajemen adalah forum diskusi daring gratis yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk upaya kami dalam berkontribusi aktif untuk menambah wawasan bagi individu dan organisasi tentu di tengah COVID-19 ya. Jadi memang pada saat bermulanya COVID ini kami coba untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi kegiatan dalam kampanye pantang berhenti berkarya walau di rumah saja ya. Pojok Pintar Manajemen kali ini, tadi saya sudah sempat sebutkan temanya adalah Good Strategy is Important, Good Execution is Critical. Jadi kita akan berdiskusi. Jadi tidak hanya dari para narasumber ya, Bapak Ibu pun juga bisa saling bercerita tentang pengalamannya nanti ya, bersama dengan kedua narasumber yang tampaknya juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Nanti tunggu dulu, saya akan perkenalkan satu persatu. Nah, izin saya juga ingin memperkenalkan sekilas informasi tentang PPM Manajemen, boleh dibantu slide-nya. Nah, wah ini banyak daun-daun berwarna-warni ya. Jadi tagline dan cita-cita kami adalah menjadi solusi manajemen terintegrasi. Mitra menjejak dunia, untuk mendukung hal tersebut, kami memberikan layanan jasa di bidang manajemen seperti yang terlihat pada layar. Jadi ada PPM program pengembangan eksekutif, didukung oleh para trainer kami yang tersertifikasi, juga ada publikasi dan seminar dengan tema kekinian dan pembicara yang profesional serta berpengalaman di bidangnya. Juga ada program pembelajaran Inggria, kami melengkapi dengan desain dan metode pembelajaran yang customized sesuai kebutuhan dari klien, juga dilengkapi dengan para trainer dan coach yang profesional. Program pelatihan dan tersertifikasi ini merupakan wujud kontribusi kami pada peningkatan kompetensi di bidang manajemen. Juga ada asesmen SDM, mungkin Bapak Ibu salah satunya juga pengguna jasa kami, melayani secara profesional dan berintegritas, didukung oleh Rexel berbasis daring sesuai kebutuhan saat ini, riset dan konsultansi. Tidak hanya memberikan solusi yang fit dengan organisasi, kami juga berupaya untuk melakukan transfer knowledge selama berjalannya konsultansi. Lalu ada solusi teknologi pembelajaran, nah ini memberikan solusi pembelajaran bagi organisasi, tentu memanfaatkan teknologi pembelajaran yang kekinian, interaktif, dan platform pembelajaran yang fleksibel dapat digunakan dalam berbagai gawai. Juga ada Sekolah Tinggi Manajemen PPM, nah siapa tahu Bapak Ibu salah satu lulusannya ya. Nah kami membekali tidak hanya hard skill-nya, tapi juga soft skill. Nah untuk informasi lebih lanjut dan jadwal-jadwal kegiatan PPM, silahkan Sobat PPM mampir ke website kami atau dengan googling PPM Manajemen nanti akan muncul berbagai informasi terkait dengan layanan dan jasa maupun profil para stafnya. Nah berikutnya
kita lanjut ke aturan atau tata tertib ya dari pelaksanaan pojok pintar manajemen ini. Kami bagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan materi. Nah, di sini para pembicara akan diberikan waktu 25 menit. Nanti kita coba upayakan agar semuanya tersampaikan dengan baik ya. Lalu setelah itu selama pemaparan kami akan mohon izin untuk di-mute para peserta sekalian ya, dan kami akan off cam untuk memastikan sinyalnya juga berjalan dengan baik ya. Dan tentu selama berlangsungnya acara diharapkan Sobat PPM memunculkan prinsip positif dan kolaboratif. Oke, setelah selesai sesi pertama kita pindah ke sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab akan saya buka setelah pembicara kedua selesai. Jadi ini lengkap sekali, kita hadirkan 2 pembicara yang berpengalaman. Nah, untuk sesi tanya jawabnya nanti akan saya buka, kita lihat waktunya ya. Di sesi pertama kita akan buka 3 pertanyaan ya. Setiap pertanyaan nanti akan langsung ditanggapi ya. Jadi nggak usah sedih, akan kebagian semua pembicara menanggapi pertanyaan Bapak dan Ibu. Lalu nanti kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Nah, Sobat PPM ketika ingin mengajukan pertanyaan gunakan menu raise hand-nya, ada di menu klik di logo partisipan ya, nanti silakan kalau memang ada kesulitan sampaikan melalui chat Zoom. Nah, nanti admin kami yang akan menyampaikan siapa yang raise hand terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya izin saya akan panggilkan nama Sobat PPM. Nah, nanti agar lebih interaktif dan lebih ini ya, kita bisa langsung lihat wajahnya siapa yang bertanya, nanti mohon bantuannya di unmute dan on cam pada saat memperkenalkan diri. Ya, jadi kami tidak menyarankan menggunakan chat Zoom. Mohon izin, siapa yang bertanya di chat Zoom, kami akan optimalkan untuk mereka yang raise hand. Ya, lalu berikutnya ada sesi feedback. Nah, dalam rangka mendapatkan masukan dari Sobat PPM, di akhir kami akan bagikan link atau QR code untuk para Sobat PPM memberikan feedback sehingga kami bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu ya. Jadi kami sangat mengharapkan feedback isian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengisi, jangan langsung di-close. Tunggu sampai pop-up message-nya, karena kami akan membagikan materi pemaparan hari ini, sharing hari ini kepada Bapak dan Ibu melalui G Drive. Jadi jangan langsung ditutup, ya. Silakan diisi terlebih dahulu untuk feedback-nya. Nah, lalu saya juga ingin melihat ini ya, intip para peserta. Ini saya lihat walaupun virtual, ruang meeting-nya kita masih menunggu ya. Kalau nggak salah tadi disampaikan sudah ada sekitar ratusan ya yang mendaftar, dan mungkin kita akan menunggu yang hadir berikutnya. Ini masih ada sekitar 50-an peserta. Ya, selamat bergabung juga kalau yang baru join nih. Mohon maaf aturan pojok pintarnya sudah sempat saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, kalau begitu kita lanjut saja ya, karena waktu makin lama makin berjalan gitu ya. Nah, sudah nggak sabar juga para pembicaranya ingin sharing kepada Bapak Ibu ya. Tadi saya diingatkan juga, Bapak Ibu silakan dekatkan minuman dan kudapannya ya. Jadi bisa siap-siap untuk menyimak sharing hari ini. Nah, pada topik pojok pintar manajemen kali ini, nah saya ingin mengaitkan ya, saya pernah dengar nih, mungkin bukan hal baru juga oleh Bapak Ibu ya, ada seorang rancangan ya, seorang konsultan di bidang manajemen mengatakan 70% strategi dan rencana gagal itu karena buruknya eksekusi. Ya, mengapa ini terjadi? Kita coba dengarkan ya sharing dari bapak-bapak ini. Saya ditemani oleh bapak-bapak hari ini ya, yang akan menyampaikan entah itu tips ataupun pengalaman beliau ya dalam kenapa execution ini menjadi kritikal ya. Nah, kita coba lihat, kita sambut kalau begitu dengan meriah ya. Boleh beri reaction claps-nya ya. Ada Bapak Ahmad Farozi. Saya panggilnya Pak Ozi nih kalau di kantor ya. Halo Pak Ozi. Halo, Ibu Cut, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Ozi juga ya. Aduh, kayak pernah ketemu ya tadi sore ya. Baik, saya perkenalkan ya, Pak Ozi. Kita panggil beliau Pak Ozi ya, bukan Pak Ahmad ya. Nah, ini beliau adalah salah satu rekan kerja saya, mentor saya juga, atasan saya juga, tim leader saya ya. Nah, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Keahlian Leadership and Talent Development di PPM Manajemen. Jadi nggak hanya sebagai konsultan, juga sebagai coach ya, trainer juga. Nah, ini juga beliau salah satu lulusan Sekolah Tinggi Manajemen, salah satu layanan jasa kami juga. Nah, dan juga sebagai staf profesional ya. Nah, lalu berikutnya saya juga ingin memperkenalkan pembicara kita, Bapak Hari Sutanto. Assalamualaikum, Pak Hari.
Tadi tampaknya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya Pak Hari dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Hari adalah lecturer iya, expert iya, konsultan dan trainer juga iya ya. Jadi insya Allah bahkan banyak sekali pembelajaran sharing dari Pak Hari kepada kami ya. Mohon bantuannya ya Pak. Nah ini kalau melihat track recordnya Bapak sampai sekarang sangat aktif sekali ya di bidang training and konsultansi. Mungkin juga ada pembelajaran entah ketemu klien ya Pak, mungkin bisa ada tips and tricks pengalamannya ya untuk execution ini seperti apa. Oke, baik Bapak, kita akan sudah siap ya para kedua pembicara kita hari ini untuk memulai. Ya, siap Baik, Bu. Siap, sudah siap. siap ya. Wujud. Semangat ya, walaupun sore hari yang mendung, kalau di saya sih udah hujan ya. Nah, sini Baik. masih mendung. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang para pembicara super. Mungkin tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya sesi pertama. Kita berikan waktu. Pak Oji, nanti mohon izin saya akan ingatkan Bapak ya, kalau waktunya sudah mepet akan berakhir ya, bukan maksud saya memotong ya. Baik, waktu dan tempat layar kami persilakan kepada Pak Ozi. Kita beri tepuk tangan semuanya teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Bu Cut atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, tetap produktif, dan mudah-mudahan selalu kita dilindungi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, senang rasanya bisa ketemu lagi ya di kegiatan Pojok Pintar Manajemen, PPM Manajemen. Udah lama ya. Terakhir kalau tidak salah saya mengisi di tahun 2020 dan hari ini saya punya kesempatan untuk mengisi kembali dengan topik yang menarik nih, apalagi isunya mungkin sangat relevan dengan kondisi kita saat ini gitu. Nah, saya izin untuk berbagi ya tentang apa yang mungkin saya pelajari, apa yang saya coba dalami gitu, dan juga apa yang coba sudah saya praktekkan gitu. Paling tidak selama saya menjadi leaders ya di beberapa kesempatan seperti itu. Saya izin share materi ya. Bentar. Oke, rasanya saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, karena tadi sudah dikenalkan. Oke, baik. Kita mulai dari mana ya? Kita mungkin mulai dari sini ya. Kita tahu bahwa bisnis organisasi dewasa ini benar-benar menghadapi turbulensi yang sangat luar biasa gitu ya. Paling tidak ada dua hal gitu ya, yang ini benar-benar mereformulasi ulang gitu ya, cara kita berbisnis, cara kita berorganisasi, termasuk cara kita berperilaku gitu ya, berperilaku dan multi aspek seperti itu. Yang pertama adalah digital disruption gitu ya. Satu hal yang menarik gitu ya, ternyata sejak tahun 2000 itu banyak perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang ternyata sudah mulai nggak muncul gitu. Artinya mereka sudah mulai hilang gitu di telan bumi, atau mungkin punah gitu ya, bukan telan bumi tapi punah gitu ya. Gagal adaptasi, kemudian tidak bisa berkembang, yang pada akhirnya ya kalah dalam persaingan gitu. Hal yang menarik adalah ada riset yang mengatakan bahwa ternyata umur perusahaan itu ya, kelak di tahun 2025 kurang lebih rata-rata umur perusahaan itu 12 sampai 15 tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, bahwa apakah nanti tahun 2025 ke atas gitu ya perusahaan kita masih ada gitu, karena memang secara riset seperti itu gitu. Hal yang menarik mungkin yang Bapak Ibu pernah apa ya istilahnya ingat gitu ya, kita mungkin dulu pernah mengenal beberapa bisnis gitu kayak BlackBerry gitu, dan yang lainnya gitu, yang ternyata mereka nggak cukup lama juga bertahan gitu ya. Kenapa? Ya karena ini salah satu adalah digital disruption ya, yang membuat mau tidak mau gitu ya, perusahaan harus benar-benar bisa beradaptasi. Nah,
digital disruption ini muncul sebetulnya sebelum pandemi udah muncul gitu ya. Cuman memang semakin luar biasa gitu ya, bola saljunya itu semakin berlindung semakin besar itu ketika pandemik. Ya. Nah, pandemik ini benar-benar merubah multi aspek dari kehidupan kita. Cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, cara kita bekerja gitu kan, cara kita belanja gitu, cara kita bagaimana berinteraksi dalam perusahaan dan segala macam itu merubah semuanya. Nah, ini suatu hal yang memang menjadi tantangan besar gitu tentang bagaimana perusahaan mampu merespon dengan tepat gitu, serta mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada gitu ya, yang muncul dari digital disruption ataupun pandemik. Nah, kita nggak pernah tahu ya, ke depan mungkin bisa jadi ada pandemi berikutnya gitu loh. Ada isu-isu berikutnya gitu. Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, ternyata isu terkait kesehatan ini bisa akan muncul itu berulang gitu. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, tahun 2020, saya tahun 2000-an ya, 2008 kalau tidak salah kita pernah muncul yang namanya avian influenza. Meskipun itu ternyata tidak begitu luar biasa dibanding pandemi. Dan ke depan kita nggak pernah tahu gitu, isu-isu ini akan muncul lagi atau enggak, seperti itu. Nah, ini satu tantangan yang sangat luar biasa gitu. Satu hal lagi yang saya pengen coba sampaikan adalah, ini satu riset yang dikeluarkan oleh Deloitte, sangat menarik gitu ya. Ternyata memang luar biasa. Tingkat kecepatan ya perkembangan teknologi itu ya dari tahun 70 sampai tahun 2000 itu terjadi eksponensial gitu ya. Kalau kita lihat ya, mulai tahun 70 70 ke 80 itu agak landai gitu ya. Begitu masuk tahun 90 agak naik sedikit kurvanya. Begitu tahun 2000 kita lihat kurvanya itu udah mulai mendatar, artinya eksponensial. Dan menariknya adalah ternyata kecepatan teknologi itu mengalahkan ya kecepatan perubahan individu, bisnis dan pemerintah gitu ya. Jadi bisa kelihatan ya buat Bapak Ibu yang mungkin bekerja di pemerintahan, ternyata menurut surveinya atau risetnya di Deloitte termasuk yang memang perubahannya itu nggak terlalu signifikan cepat gitu menghadapi dibanding dengan perubahan teknologi. Yang kedua justru malah individu gitu ya. Makanya kita tahu ya, apalagi Indonesia gitu ya, begitu ada muncul Facebook udah pasti banyak yang pakai gitu. Muncul WhatsApp banyak yang pakai gitu ya. Yang ketiga adalah bisnis gitu. Nah, ini satu tantangan yang menarik gitu ya, yang rasanya memang perlu kita perhatikan ke depannya gitu, perubahan-perubahan yang terjadi ini gitu. Hukum Moore mengatakan gitu ya, dalam 2 tahun ya, teknologi itu bisa berubah, ya, itu bisa 2 kali lipat cepatnya, seperti itu ya. Dan kalau Anda lihat ya, dulu ingat nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah ingat nggak waktu pertama kali? Bacot pernah ingat nggak nih waktu pertama kali beli handphone Android gitu? Ingat. Ingat ya? BlackBerry juga ingat. BlackBerry juga ingat kan? Bahkan kita sampai detail gitu kan. Ingat banget waktu saya pertama kali beli handphone Android ya, Bacot saya cerita gitu ya. Itu sampai saya lihat gitu, ini chipnya apa gitu kan, kemudian prosesornya apa, sampai saya ingat gitu perubahan ya dari nama-nama lollipop dan segala macam lah, saya lupa tuh ya seperti itu. Sampai sekarang kalau saya beli handphone gitu, saking perubahannya cepat gitu, saya udah nggak mau tahu lah. Pokoknya udah lihat harganya aja, oh harga sekian pasti lebih bagus lah seperti itu. Karena memang perubahan itu sangat cepat sekali gitu ya. Ya, nah ini hukum Moore. Dan menariknya adalah ya, menarik dan memang was-was juga nih, bikin was-was gitu ya. Perubahan teknologi ya, dampaknya adalah disruptif. Tadi udah jelas di awal. Digital disruption. Maksudnya apa disruptif itu? Maksudnya adalah kalau dulu ya mungkin ya sebelum fase-fase di mana memang teknologi berkembang begitu cepat gitu, perubahan yang terjadi mungkin akan berdampak pada bisnis gitu lah. Ada peluang yang muncul, tapi peluang yang muncul itu nggak mematikan yang ada seperti itu. Ya udah dia muncul aja sebagai bisnis baru seperti itu. Tapi sekarang ya dia menjadi disruptif apa? Peluang dia muncul, tetapi dampaknya adalah kepada yang sudah existing gitu. Dia bisa membunuh gitu loh. Ya. Kalau apa? Kalau yang existing ini tidak mau berubah gitu, atau tidak mau berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu ingat ya bagaimana munculnya Gojek yang mempengaruhi bisnis tertentu gitu ya. Tapi pinter juga tuh kalau menurut saya tuh bisnis yang terpengaruh itu pada akhirnya berkolaborasi gitu ya. Karena tahu bahwa sekarang memang zamannya Gojek, zamannya mungkin Airbnb gitu, zamannya katakanlah zamannya Halodoc dan segala macam seperti itu. Sehingga memang nggak mau. Saya ingat kalau nonton film startup itu gitu ya, siapa Mbak Suzy ya, Mbak Bacot masih ingat nggak ya? Itu yang cantik aja Pak ya? Oh iya dong, cantik. Saya ingatnya ya. Jadi dia ingat kalau tidak salah begitu dia ditinggal sama rekan-rekannya yang ke Amerika gitu kan, kemudian dia ketemu mentornya gitu ya, Han Ji Peong gitu. Han Ji Peong, kalau kamu nggak bisa mengalahkan maka kamu harus berkolaborasi. Pada hari itu si Bae Suzy itu siapa sih namanya ya, Seodalmi gitu, dia melamar untuk menjadi partner dari
kakaknya seperti itu. Nah, ini adalah yang harus kita pikirkan gitu loh. Bicara teknologi. Jadi teknologi memang enabler, tapi di titik tertentu gitu. Dalam fase pandemi ini mau nggak mau menjadi core gitu kan. Seperti itu. Kalau mungkin dalam kondisi yang tidak pandemi mungkin dia enabler aja, penguat saja gitu, support saja. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa kan. Bahkan ya sekarang bisa dihitung lah gitu ya. Mungkin interaksi saya dengan istri gitu, dengan anak mungkin lebih banyak interaksi dengan handphone gitu ya. Mulai dari bangun tidur yang dilihat pertama kali apa, handphone kan, jam berapa gitu kan. Seperti itu. Mungkin bahkan ada riset mengatakan ya kita ngelihat WhatsApp dalam sehari itu bisa ratusan gitu ya. Nah, ini satu hal yang nggak bisa gitu. Jadi yang pertama adalah memang teknologi itu berubah begitu cepat, bahkan eksponensial gitu ya. Yang kedua adalah peluang muncul teknologi itu bukan berdampak positif terhadap peluang muncul bisnis baru, tapi yang lebih membuat was-was adalah mengkhawatirkan adalah ternyata dia bersifat disruptif, menghancurkan juga seperti itu kalau kita nggak berubah gitu. Nah, ini satu tantangan yang memang harus kita benar-benar pahami gitu. Nah, maka kalau kita lihat the future is not like it used to be gitu. Jadi bukan ya udah kita lihat lah. Kalau masa lalu bisa kita prediksi gitu. Saya ingat banget waktu saya sering membantu perusahaan gitu ya, membuat visi misi, membuat sasaran strategi dan segala macam. Masih banyak gitu yang 10 tahun gitu kan ke depan gitu lah. Mereka sangat dengan mudah mengatakan 10 tahun ke depan perusahaan saya akan jadi apa gitu. 5 tahun ke depan bisa jadi apa gitu. Kalau sekarang mungkin agak susah gitu ya. Bahkan saya ingat banget tahun 2015 saya pernah jadi pembicara, saya katakan bahwa kayaknya udah nggak zaman perusahaan sekarang membuat strategi atau visi itu untuk 5 tahun ke depan gitu. Karena kita nggak pernah tahu setahun 2 tahun ke depan itu bisa berubah totally different gitulah, sangat berubah total berbeda sekali dengan kondisi ke depan yang akan kita hadapi gitu. Nah, jadi kalau dulu ya bisa kita prediksi gitu ya. Nah, ke depan agak susah ya karena apa? Ya karena ada mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing istilah VUCA gitu ya, volatility gitu ya. Yang pertama bahwa dinamis sekali perubahan itu gitu kan. Kita lihat sekarang gitu kan. Ya. Kemarin sempat ya dapat imbauan dari Mendagri gitu. Kita nggak boleh cuti. Nah, tiba-tiba sekarang boleh cuti karena begitu ya. Sempat juga muncul Delta udah bisa kita atasi, muncul lagi Omikron dan segala macam. Ya, begitulah bisnis seperti itu. Ya, kemarin ada beberapa usaha-usaha yang viral. Besoknya udah nggak ada lagi. Jadi sangat dinamis sekali gitu ya. Baik perubahan perilaku, bisnis gitu ya, environment, lingkungan bisnis segala macam berubah. Yang kedua adalah uncertainty gitu ya. Atau unpredictable. Kita nggak bisa melihat masa depan seperti apa gitu. Sederhana aja lah. Saya kebetulan orang kesehatan masyarakat ya. Tadi mungkin kelihatan CV saya itu saya orang Kesmas gitu ya. Waktu tahun 2020 saya ingat banget gitu ya. Banyak sekali pemodelan dibuat oleh para epidemiolog gitu ya. Seperti itu. Ya, namanya pemodelan kan berbasis asumsi gitu ya. Kalau asumsinya berubah maka modelnya berubah gitu. Kita lihat sampai sekarang kan. Bahkan dulu pertama kali ada yang mengatakan bahwa kalau kita sukses kita bisa sukses di lebaran yang pertama tahun 2020 kalau nggak salah. Kalau ternyata akhir tahun kita bisa sukses. Pernah kita juga 2021 gitu ya sampai sebelum lebaran kasus kita sempat turun gitu dan kita berharap bisa tapi ternyata apa yang terjadi tahun 2021 pas habis lebaran akhirnya naik lagi karena kasus Delta. Emang unpredictable, nggak bisa kita prediksi di masa depan begitu. Kemudian adalah ya kompleks tentu karena banyak pihak-pihak aspek-aspek yang saling terkait dan yang lebih penting adalah ambiguity. Ini sesuatu. Maka ini satu hal yang keniscayaan gitu ya. Ya the new new normal di masa depan ya ketidakteraturan, ya kedinamisan, complexity adalah kenormalan baru seperti itu. Maka satu hal yang menarik nih kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca tulisan dari HBR gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang menarik kalau menurut saya, tipikal dari perubahan-perubahan terjadi di era new normal ya. Nah, ada 3, it's perpetual. Maksudnya apa nih? Nah, terjadi ya all the time and going away. Ya, maksudnya apa? Itu terjadi hampir di setiap waktu kita, kurang lebih begitu ya. Kita ngerasakan betul kan? 2 tahun ini perubahan itu terjadi hampir di setiap hari kehidupan kita gitu loh. Seperti itu. Jadi ya artinya kenormalan baru adalah ya perubahan itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Kita udah siap-siap tuh bahwa nggak bisa gitu berharap stabil lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah it's pervasive. Artinya apa? Dia terjadi pada seluruh area dari kehidupan kita gitu ya. Mulai dari bangun tidur, bahkan ya kalau boleh dibilang ya kita nggak bisa ya terlepas dari teknologi, kurang lebih seperti itu ya. Semuanya itu sekarang udah benar-benar ya
bukan berarti kita digantikan. Mungkin belum saatnya gitu ya. Karena ada beberapa kerjaan juga nggak bisa digantikan gitu. Tapi saat ini udah nggak bisa kita rasanya tidak bergantung. Bayangin aja kalau misalkan Anda sempat misalkan ke kantor gitu ya, kemudian handphone Anda ketinggalan, pasti stresnya luar biasa gitu. Karena kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar lah, ini apa istilahnya itu mempengaruhi kehidupan kita di seluruh aspek gitu ya. Kemudian berikutnya eksponensial, ya artinya kecepatan berubahnya itu sangat luar biasa cepat gitu. Saya sudah jelaskan tadi gitu. Nah, ini adalah era new normal yang baru gitu. Oh, kalau udah ada new normal pakai yang baru juga gitu. Artinya inilah kondisi karakteristik dari sesuatu yang baru gitu, yang memang harus kita sadari gitu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Maka ya siapapun Anda ya, termasuk ketika Anda sebagai seorang leader, maka Anda bisa ya menghadapi VUCA dengan VUCA yang lain. Caranya bagaimana? Ya, kalau sesuatu itu dinamis, maka Anda harus punya vision. Ya, itu sangat penting gitu loh. Kemana Anda akan bergerak? Kemana perusahaan Anda akan bergerak? Tim Anda mau dibawa kemana gitu loh. Kalau lagu itu mau dibawa kemana gitu ya. Organisasi kita gitu kan, lagunya gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Masalah nanti berubah itu masalah lain. Nah, tetapi visi yang jelas itu memberikan pedoman bagi kita semua gitu loh, untuk melangkah kita mau kemana. Ya. Karena apa namanya? Lebih berbahaya gitu ya. Lebih berbahaya kita hidup dengan visi yang salah daripada dengan tanpa visi. Kalau tanpa visi itu nggak akan kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Tapi dengan visi yang salah, kalau kita salah ya udah salah, kita mentok, kita bisa belajar, kita bisa belok gitu, kemana bisa melangkah. Tapi kalau organisasi nggak punya visi, Anda sebagai leaders nggak punya visi, Anda sebagai pribadi nggak punya visi, Anda mau kemana gitu ke depan? Karena Anda mau dibawa kemana? Siap-siap aja, gitu loh. Jadi bukan berarti dengan dinamis kita nggak karena dinamis maka nggak provisi, bukan begitu. Harus punya visi, Anda harus punya target. Masalah nanti di depan Anda perlu berubah, itu hal lain seperti itu. Tapi Anda harus punya pijakan gitu. Tentu dengan asumsi-asumsi yang Anda lihat. Dan turunannya ya, strateginya bagaimana Anda bisa mencapai visi tersebut. Yang kedua adalah understanding gitu ya. Terhadap uncertainty ya harus kita pahami gitu. Ya, belajar. Kalau dulu mungkin kita pakainya seringnya asumsi gitu kan. Oh, konsumen kita begini, pasti begini. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Anda benar-benar mendalami gitu. Harus berempati, melihat, mengobservasi gitu. Benar-benar Anda bisa membidik, oh ternyata perubahan perilakunya berubah seperti ini. Oh ternyata pola kerja sekarang seperti ini. Oh ternyata pola berbisnis seperti ini. Oh model bisnis yang penting sekarang seperti ini. Udah nggak zaman lagi. Nah, Anda benar-benar teliti, memahami gitu. Udah nggak bisa lagi pakai asumsi-asumsi yang sifatnya itu opini-opini tak berdasar. Gitu. Yang berikut adalah clarity. Ya, Anda perlu melihat siapa yang berperan, stakeholder, siapa yang bermain di sana, siapa bergantung dengan siapa yang saling terkait dengan siapa gitu. Yang paling penting adalah agility, kemampuan kita untuk berubah. Dan berubah ini bukan berarti sekedar berubah ya, tapi execution. Nah, ini sangat penting. Ini sangat relevan dengan apa? Dengan apa yang akan kita bahas di di sore hari ini gitu. Jadi, kalau saya mau simpulkan ya sederhananya gitu ya. Kalau Anda mau sukses ya paling nggak Anda membalance ya dua hal ini. Strategi and execution. Ya, strategi itu meliputi bagaimana visi Anda, bagaimana sasaran Anda mau bergerak kemana. Seperti itu. Sebagai seorang CEO, Anda membawa kemana organisasi kita seperti itu ya. Jadi meskipun ya sebetulnya sekarang ya ada anekdot ya, yang merubah itu sekarang ternyata bukan CEO ya, bukan CTO, tapi sebetulnya katanya yang merubah itu adalah COVID ya sebetulnya itu ya. Jadi meskipun itu ya, tapi bukan berarti Anda sebagai leaders gitu nggak punya strategi gitu. Biarkan COVID memainkan perannya gitu ya. Kita juga memainkan peran kita, bagaimana menetapkan visi, strategi. Nah, yang lebih penting adalah execution. Nah, kalau ini clear, ya, visinya clear, strateginya clear, ya, dan bagaimana tim Anda bisa mengeksekusinya dengan segera, apalagi saya bilang tadi eksponensial. Kalau perubahannya cepat, perubahannya sangat dinamis, maka kita bermain dengan waktu. Ya. Gagal, ya, kita memanfaatkan momentum, ya siap-siap aja. Nah, makanya saya sering mengatakan ada perusahaan, oh ayo kita membangun IT, kapan Pak? Oh nanti 2025, ya 2025 IT-nya terbentuk, kemudian peta permainan, peta persaingan udah berubah, artinya nggak kepake begitu. Jadi memang harus kita benar-benar bekerja dengan waktu gitu ya. Oke, mengapa sih eksekusi penting? Ya sederhananya sih simpel aja ya, Anda bisa baca. Tapi kalau menurut saya, apa sih perubahan yang bisa terjadi tanpa eksekusi? Nah, kira begitu ya. Seperti itu ya. Nggak ada kan? Ya. Sehebat-hebatnya sebuah visi, sehebat-hebatnya sebuah strategi, tanpa eksekusi nggak akan jadi itu dia. Seperti itu ya. Wah. Ya mungkin Bapak Ibu
ingat dah dulu masa pengalaman waktu pacaran dulu mungkin ya. Wah, Anda mungkin punya visi gitu, akan membentuk keluarga siapa pasangan Anda gitu. Mungkin Anda suka pernah gitu ya membidik seseorang gitu ya untuk Anda suka gitu, yang Anda suka untuk Anda mungkin PDKT gitu. Tapi kalau tanpa eksekusi terjadi apa enggak? Enggak ada gitu. Ya, seperti itu. Eksekusi ya mungkin tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa eksekusi tidak ada kesuksesan. Nggak ada di dunia ini kesuksesan. Betul nggak, Becut? Ada nggak di dunia ini Anda lihat kesuksesan tanpa eksekusi gitu? Perusahaan yang hebat tanpa eksekusi nggak ada gitu. Seperti itu. Jadi memang harus berimbang ya. Di sinilah makanya penting execution ya. Nah, kalau secara sederhana ya, waktu saya kayaknya tinggal sedikit lagi ya, Becut ya. Kenapa? Ya, baik. Secara umum kalau kita bicara siklus eksekusi strategi, normalnya ya begini, ada 4 tahap gitu kan. Pertama, Anda tentukan dulu ya, yang namanya tujuan. Anda mau kemana? Gitu ya. Anda apa yang Anda akan capai? Apa harapan Anda? Dan yang penting adalah apa prioritasnya. Itu yang pertama gitu begitu. Kemudian yang kedua, Anda mulai nyusun kan. Oh, saya pengen katakanlah pergi nih dari sini ke Bandung. Oke, kalau begitu rencananya mau seperti apa nih? Anda buat rencana gitu. Atau Anda pengen katakanlah menurunkan berat badan nih. Ya, dalam kurang lebih katakanlah sebulan turunlah 2-3 kilo gitu. Anda mulai menyusun rencana di tahap kedua. Yang ketiga ya adalah Anda mulai mengeksekusi itu ya. Tindakan-tindakan apa yang perlu Anda eksekusi gitu ya. Misalkan kalau turun berat badan katakanlah Anda perlu berolahraga misalkan. Rutin, setiap hari 15 menit sampai 20 menit Anda rutin seperti itu. Yang kedua misalkan Anda mulai tuh tidak makan malam gitu ya, yang sifatnya karbo. Kalau buah mungkin, kalau sayur oke. Anda mulai. Yang keempat adalah Anda mengevaluasi tuh. Ya, seperti itu. Nah, 1, 2, 3, 4 ini secara logik rasanya oke, rasanya tepat gitu ya. Tapi ya, dalam banyak hal memang tidak terlalu bisa membantu kita seperti itu. Secara logik sih iya betul. Tentukan tujuan, buatlah rencana, lalu eksekusilah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah evaluasilah. Sudah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai maka Anda bisa evaluasi apa hambatannya, kemudian Anda selesai atau Anda cari solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut atau untuk mengatasi hambatan tersebut gitu loh. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba memberikan tips and tricks gitu ya. Nah, ini yang saya dapat bagaimana Anda bisa memutar ya perubahan ini, siklus eksekusi ini menjadi lebih cepat gitu. Ini sesuatu yang logik Anda bisa lakukan seperti itu. Dan peluangnya bisa sukses bisa tidak, kurang lebih seperti itu ya. Kalaupun sukses ya Anda akan standar-standar saja. Maka kalau menurut saya Anda butuh satu bantuan terus lagi yang bisa mempercepat perputaran ini gitu. Bagaimana Anda bisa menjamin Anda punya rencana, Anda punya target itu bisa Anda eksekusi dan kemudian berhasil gitu ya. Maka saya merekomendasikan satu konsep ya. Satu konsep yang sangat menurut saya pendekatan baru ya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana kita mengeksekusi ya. Sesuatu yang sudah kita tentukan, sesuatu yang sudah kita impikan atau rencanakan begitu. Ini namanya 4DX ya, 4 Discipline of Execution. Gitu. Satu pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Chris, Shane, sama Jim Hoon. Ini Shane Covey ini salah satu anak dari Stephen Covey yang mungkin Anda pernah tahu ya bukunya, yaitu Seven Habits ya. Nah ini sesuatu yang dianggap sebagai suatu gagasan yang sangat layak ya. Dia bersifat actionable karena bukan sesuatu yang sifatnya itu konsep-konsep umum, tapi sesuatu yang sifatnya bisa Anda laksanakan dan impactful. Ya. Oke, singkat saja ada 4 hal yang penting ya kalau Anda ingin mempercepat perputaran eksekusi Anda hingga berhasil. Yang pertama adalah fokus on widely important goals. Ya. Yang pertama Anda perlu tentukan apa goals yang paling penting yang perlu Anda capai. Ini sangat penting. Ya. Namanya important goal adalah sesuatu yang memang Anda harapkan. Nah, cirinya adalah dia mewakili kondisi kita saat ini. Dia mewakili masalah kita saat ini. Dia mewakili keresahan, kekhawatiran kita saat ini. Dia mewakili hambatan yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Maka Anda munculkan goals itu menjadi suatu apa? Yang kalau goals itu tercapai, maka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan gitu ya. Dan apa yang kita inginkan untuk tercapai, itu bisa terobati dengan apa? Tercapainya important goals tadi gitu. Nah, itu adalah sesuatu. Nah, biasanya kita sebut WIG ya, widely important goals itu sesuatu yang sangat-sangat penting, dan sangat-sangat penting itu biasanya nggak banyak gitu, 1 atau 2 saja gitu. Ya. Nah,
Yang pertama, umumnya tadi ya, dia mewakili ya, sesuatu yang wah pada saat itu gitu. Bapak Ibu pernah kenal John F. Kennedy ya? Ini satu hal yang menarik ya. Ini John F. Kennedy itu tahun 61 pernah menetapkan gitu. Mari kita terbangkan pria ke bulan gitu. Lalu apa? Kita proklamirkan kebebasan begitu. Pada saat itu John F. Kennedy bicara di depan Kongres begitu. Pada saat itu memang luar biasa gitu persaingan antara Uni Soviet sama Amerika ya dalam hal teknologi. Salah satunya adalah bagaimana menerbangkan orang keluar angkasa. Yang pada saat itu Uni Soviet sudah berhasil menerbangkan Yuri Gagarin ke angkasa. Itu orang pertama yang memang ke sana begitu. Maka pada saat itu Amerika harus berpikir panjang gitu, bagaimana caranya ya kita bisa mengalahkan Uni Soviet gitu. Karena kalau itu kita bisa kalahkan, maka kita akan bisa diakui ya, Amerika bisa diakui sebagai negara yang luar biasa. Maka satu hal yang tadi, bagaimana kita bisa menerbangkan orang ke bulan gitu, pria ke bulan gitu. Memang pada akhirnya ya eksekusi itu tidak terjadi pada masa John F. Kennedy gitu. Tapi luar biasa impact-nya. Apa yang terjadi pada saat itu, orang-orang ya rakyat Amerika bersemangat ya pada saat itu untuk pada akhirnya mencapai, dan benar tercapai pada tahun 69. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh leader yang lain. Contoh adalah misalkan Bung Karno gitu kan, merdeka. Satu kata. Tapi satu kata itu mewakili keresahan rakyat Indonesia pada saat itu. Mewakili keinginan ya. Dan kalau itu tercapai, maka itu akan menghilangkan keresahan, ketakutan gitulah. Pada saat itu gitu. Imajinasi yang ada di pikiran Bung Karno itu selaras dengan imajinasi yang ada di pengikutnya gitu, rakyat Indonesia pada saat itu gitu. Nah, itu yang sangat penting. Bagaimana seorang leader mampu menghadirkan. Ya. Satu contoh yang praktis lagi adalah ketika misalkan Pak Jonan pada ya. Izin mengingatkan waktunya sudah habis ya. Ya, oke. Baik. Itu mungkin saya minta 1 menit terakhir ya. Jadi yang pertama fokuslah pada goals. Yang kedua adalah berfokus pada lead measure gitu. Jadi eksternal boleh berubah, eksternal boleh mempengaruhi setiap lingkungan kita, tetapi berfokuslah pada tindakan yang bisa kita yang bisa kita pengaruhi. Maka act on lead measure. Yang terakhir adalah keep and compelling scoreboard. Ini artinya apa? Saya tanya, apa yang menarik dari pertandingan antara misalkan antara siapa? Antara Barcelona sama Real Madrid gitu ya. Apakah antara Messi versus Ronaldo? Rasanya enggak ya. Gitu ya. Karena di pertandingan persahabatan antara pemain-pemain yang dulu pernah berjaya gitu ya, itu ternyata nggak menarik kita. Ternyata memang yang menarik adalah skornya gitu ya. Jadi pertandingan tanpa skor itu nggak akan menarik begitu. Sehebat apapun, seterkenal apapun pemain ada di sana begitu. Yang terakhir tentu adalah bagaimana kita memastikan orang-orang yang akan bergerak yang kita pimpin itu ya punya akuntabilitas untuk apa? Untuk benar-benar bertanggung jawab dan menjalankan apa yang menjadi peran mereka begitu. Nanti kita akan pertajam di diskusi ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, kurang lebih begitu. Saya kembalikan ke Mbak Cut. Terima kasih. Silakan, terima kasih Pak Ozi. Pak, tadi paparannya semoga bisa kita bedah lebih dalam lagi ya melalui sesi tanya jawab ya, dan lebih terjelaskan mungkin dengan paparan Bapak. Dan kita perlu lengkapi juga nih, sudah hadir Pak Hari. Halo Pak Hari. Ya, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bungkus dengan materi Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oke, mohon izin share screen. Mohon izin share screen. Mangga Bapak. Confirm sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat Pak, tinggal di slideshow ya. Oke, sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh BPM. Jadi apa yang saya sampaikan ini align dengan apa yang disampaikan oleh Pak Oji. Jadi sebetulnya saya di sini adalah mewakili dengan Pak Ihsan, Muhammad Ihsan. Tentu Muhammad Ihsan bukan orang yang asing di BPM, tetapi saya menjadi wakil dari kami berdua. Kenapa kami sebutkan wakil dari berdua? Sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini adalah align dengan ada satu pendidikan dan kemudian ada satu buku yang sedang kami persiapkan. Jadi bukan jualan buku, tetapi sebetulnya diturunkan dari apa yang kami lakukan dan kami tulis. Jadi saya teruskan sedikit melengkapi dari apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya selain saya pengajar, sebelumnya saya banyak bergerak di industri. Industrinya macam-macam.
Saya pernah jadi banker, saya pernah menjadi top management perusahaan, 3 perusahaan bahkan. Kemudian saya trainer, saya konsultan, dan alhamdulillah sampai saat ini saya baru mencatat 7 Scopus Jurnal dan 3 buku, dan kemungkinan akan terbit beberapa buku selanjutnya. Dan kemudian Pak Iksan, sahabat saya yang sama-sama membuat ini, beliau sangat aktif dalam bidang project management. Jadi sebetulnya ini heavy-nya pada project management. Kenapa disebutkan kepada execution? Saya mengutip apa statement dari Pak Oji tadi, bahwa sebaik-baik strategi akan tidak terlaksana kalau tidak tereksekusi dengan baik. Jadi kenapa saya munculkan seperti ini? Yang pertama adalah art and science. Kadang-kadang kita sangat terjebak ke dalam dunia-dunia teknik atau dunia-dunia humanis, di dunia yang berbicara manusia. Keduanya merupakan kutub yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dengan pelaksanaan. Orang bisa hebat dalam perencanaan, tapi zero dalam pelaksanaan. Yang ketiga adalah terstruktur, sistematis, atau berbicara tentang intuisi. Baik, apakah kita hanya sadar atas intuisi kita, atau kita lebih berbicara kepada strukturisasi itu sendiri. Kemudian Anton Chekhov menyebutkan bahwa knowledge is no value unless you put it into practice. Ada beberapa tahap yang saya coba dalam 25 menit saya coba ulas, mungkin agak lebih cepat saja. Yang pertama adalah the beginning. The beginning-nya adalah saya ambil dari film dari Star Wars, berbicara tentang the beginning. The beginning itu adalah awal dari semesta. Kalau tadi Pak Oji berbicara tentang bagaimana kita melihat ke belakang, kemudian yang saya akan quote di sini adalah suddenly you just know it's time to start. Kita tidak bisa lagi berbicara atau berpolemik atau beragenda lain-lain. Saat ini kita hanya dalam kondisi yang sudah berbicaranya bukan lagi digital, tapi berbicara adalah metaverse. Metaverse, dunia digital itu menjadi fully digital. Dan kemudian saya menuliskan juga ada satu pengalaman saya di sebuah BUMN. Saya tidak sebut BUMN itu tersebutnya, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah waktu saya masuk ke BUMN tersebut, BUMN itu dalam kondisi yang tidak terorganisir sama sekali. Jadi kalau dikatakan apakah saya punya planning, tidak ada. Planning saya adalah penyelamatan perusahaan tanpa rencana. Jadi kalau orang berpikir 6 bulan, 5 tahun, atau 7 tahun, apa dikatakan oleh Kementerian BUMN, saya katakan no. Saya hanya daily life. Bagaimana besok? Dan ternyata bagaimana besok itu berakumulasi menjadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan akhirnya kita menjadi mempunyai struktur. Apakah ini intuisi? Yes, it is intuisi. Kemudian ditambahkan lagi atas keyakinan kami semua. Kami ada 3 direksi dan kami masing-masing memiliki komitmen yang sangat tinggi, satu suara. Tidak lagi ada satu agenda berbeda-beda. Kemudian ada yang mungkin agak terlalu utopis ya, memuliakan, mengajak jajaran perusahaan. Itu saya katakan bahwa SDM itu adalah the asset. Hanya sayangnya kadang-kadang SDM itu bukan sebagai aset. Kadang-kadang SDM sebagai liabilities. Kemudian dedikasikan tanpa menggantungkan diri. Saya mengutip kalimat dari, mohon maaf, dari Zen dan para filsuf lainnya mengatakan bahwa dalam tataran tertinggi kita itu tidak ada. Dalam tataran tertinggi kita itu hanya bagian. Jadi walaupun saya waktu itu menjabat sebagai direksi, saya katakan no, saya bukan direksi. Saya adalah bagian dari kalian. Self-belief, hard works, dan itu akan menjadi kesuksesan. Yang kedua adalah eksekusi. Pagi ini saya berbicara dengan Bapak Arif Helmi. Kebetulan Bapak Arif Helmi ini ketua dari S1 Bisnis Digital di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah meminimalisasikan gap di antara strategi dan eksekusi. Jadi strategi is the one thing and the eksekusi in the other thing. Orang kadang-kala seringkali mempertentangkan hal itu.
Jadi mengatakan bahwa itulah kutub strategi, itulah kutub eksekusi. Sebetulnya gap itu harus sedapat mungkin diminimalisir. Kemudian Profesor Rebina dengan bukunya Making Strategy Work, sebetulnya yang berhasil itu adalah bukan karena good planning, tapi what is the good implementation of the strategy. Making strategy work is more difficult than strategy making. Kita bisa membuat strategi di atas kertas, sangat-sangat indah. Tapi bagaimana kita mengeksekusi di lapangan, itu the other things. Ini saya lewatkan kalau yang ini. Kemudian saya kutip di sini ada tulisan dari Pak Muhammad Ihsan juga, mengatakan bahwa beliau dalam posisi sebagai SVP perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia menghadapi perubahan dari orientasi telekomunikasi berdasarkan voice menjadi data. Saya masih ingat sekali bahwa ada senior saya di Dokter Ilmu Manajemen Unpad mengatakan bahwa Telkom sudah lagi tidak berbicara voice. Voice itu akan kehilangan nilai. Voice itu akan menjadi zero value. Tapi data itu menjadi the one thing. Dan itu yang terjadi. Kemudian Pak Muhammad Ihsan juga mengatakan dynamic adjustment. Kondisi nyata di lapangan. Kita tidak bisa berbicara what is the beautiful, tapi kita berbicara what is the fact. Selanjutnya yang ketiganya adalah alignment. Alignment itu sebetulnya adalah komunikasi. Komunikasi itu saya bukan sarjana komunikasi, tetapi saya katakan bahwa yang paling penting itu adalah kita menghubungkan. Saya kutip kata-kata Peter Drucker. The most important thing is communication is to hear what isn't being said. Apa yang tidak tersampaikan, apa yang ada di dalam benak pikiran, apa yang ada di dalam hati. Itulah the essence of communication. Orang bisa berbicara speak up dengan verbal, tapi kalau non-verbal, the insight-nya tidak masuk, maka alignment tidak akan pernah terjadi. Kemudian sebagai arsitektur komunikasi harus ada blueprint. Harus ada blueprint. Betul, kita menggunakan keahlian dalam berkomunikasi. Terus kemudian ada harus engage. Antara pihak komunikan dan komunikator itu harus engage. Kalau tidak engage, misi itu tidak ada. Komunikasi itu tidak ada. Dan jadi orang berbicara satu hal dan yang mendengarkan berbicara dua hal. Ada gap di antara itu. Komunikasi sebagai bahasa kepemimpinan. Lead with heart in mind. Jadi memimpinlah dengan hati. Betul bahwa kita harus berpikir logis, benar. Tetapi juga harus kita menghubungkan the heart of people. Saya bisa simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah berasal dari hati, berasal dari keyakinan, berasal dari belief. Pemimpin bukan mandor yang harus menunggui, tapi pemimpin ada dalam hati yang menggerakkan intuisi, yang menggerakkan spirit dari jajaran yang dipimpinnya. Itulah saya sebutkan bahwa komunikasi is the leadership language, both the minds and the heart of people. Kembali ini koherensi antara minds dan heart. Kemudian saya teruskan lagi. Pak Ihsan menyebutkan juga tentang organisasi matrix non-struktural dalam fasilitasi inisiatif strategik dan strategik inisiatif. Kenapa organisasi matrix? Zaman sudah sangat berubah. Dalam satu masa nanti sudah tidak ada lagi hierarkial. Tidak ada lagi atasan bawahan. Semuanya dalam satu tim. Itulah matrix organization. Siapkah kita atas hal itu? Topik selanjutnya adalah ready to go. Ready to go adalah sebuah penerjemahan dari rencana ke dalam implementasi. Because the good implementation, not good business plan. Pengalaman saya membuat business plan justru setelah 6 bulan saya mengelola perusahaan yang, mohon maaf saya sampaikan, adalah berasal dari kerangka, tidak ada apa-apa. Dan saya lakukan, kami lakukan, saya bukan saya, tapi kami lakukan dari hari ke hari. Setelah bulan ke-7 kami diminta oleh Deputi Kementerian BUMN waktu itu, dan bagaimana membuat bisnis plan. Hanya dalam waktu 3 hari saya sudah selesaikan. Kenapa? Karena itu yang saya lakukan. Saya tidak berbicara teoritis, saya berbicara what is in practice.
Dan kalau ditanya, saya kemudian ada di sidang sedikit, apakah Anda yakin atas hal ini? Saya yakin, Pak. Kenapa? Karena saya melakukan. Bukan good business plan, tapi the good implementation. Dan ternyata business plan yang saya buat itu menjadi salah satu ikonik dari Kementerian BUMN di mana saya berada. Kemudian Pak Ihsan juga mengatakan tentang implementasi, sinkronitas, synchronity. Ada yang kurang di Indonesia ini atau dalam kehidupan ini adalah sinkronitas. Jadi ada satu orang berbicara tentang what is the good plan, excellent plan, tapi the other thing zero dalam implementasi. Ada atau juga berbicara implementasinya good things, tapi coba menuliskan juga sulit. Mungkin itu menjadi kaidah yang saya pikir menjadi satu kaidah umum bahwa orang bisa berbicara dengan baik, tetapi coba buat dalam bentuk terstruktur tulisan. Itu agak sulit. Itulah namanya synchronicity. Topik selanjutnya adalah you are not alone. You are not alone adalah kita tidak sendiri. Implementasi dari teamwork. No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Tidak mungkin ada biola bermain sendiri, tidak mungkin ada trombon bermain sendiri, tidak mungkin ada piano bermain sendiri menghasilkan satu orkestrasi kelas dunia. Tidak mungkin. Semuanya dalam simfoni. Dalam simfoni itu tentu ada kapan biola maju, ada kapan violin, ada cello maju, ada kapan drum maju dan trompet maju. Atau kapan juga ada para tenor atau sopran berbicara. Saya cukup paham atas itu, kemudian karena saya pernah berpengalaman menjadi anggota paduan suara waktu saya menjadi S1 dulu. Jadi saya melihat bahwa itulah sinkronitas, itulah simfoni, itulah kesatuan, di mana orang berkorban untuk orang lain, di mana orang melihat orang lain seperti apa. Kemudian di sini ada berpikir tentang empowerment. What is the empowerment? Sebetulnya motivator itu bukan memotivasi. Bukan motivasi artinya magic. Saya katakan, saya pernah beberapa kali menjadi motivasi, itu saya katakan sebetulnya kami itu tidak memberikan satu mantra yang hebat, sehingga keluar dari ruangan ini Anda menjadi orang yang hebat. No. Tetapi yang kami lakukan adalah menggerakkan what is the inside of you. Itulah sebutnya pemberdayaan. The best self, kreatif, kolaborasi, kemampuan, self-motivation akan sangat penting bila kita memiliki jajaran. Jajaran itu menjadi setara dengan kita. Tidak apa-apa. Saya pernah memiliki banyak jajaran di BUMN saya tersebut, dan kemudian saya upscaling mereka, upgrading mereka, sehingga saya katakan once day kalian menjadi direksi. Saat ini mereka hanya satu level di bawah direksi. Tinggal soal waktu, semoga mereka menjadi direksi. Itulah the best self of them. Pengalaman saya juga seperti itu, bila diberikan tim yang sangat hebat, bila kita diberikan tim-tim kelas dunia, Ronaldo dan lain-lain, mungkin akan mudah, tapi sebetulnya tidak. Yang saya terima adalah tim dalam kondisi di bawah rata-rata. Tapi saya mengambil manfaat bahwa di bawah rata-rata itu akan sangat mudah saya upscaling. Saya bisa optimalisasi karena saya tahu levelnya mereka di mana, dan kemudian saya hargai. Biarkan mereka mencari jalannya sendiri. Biarkan mereka menemukan jati dirinya sendiri. Leader hanya menjadi fasilitator, leader hanya memberikan jalan, dan kemudian memberikan arahan. Kalau mereka salah, saya lakukan, kamu jangan seperti itu. Tapi the other things, mereka feel free. Tapi tentu dengan penuh etika, sopan santun sebagai orang Indonesia. Next adalah getting the ball rolls ke dalam perencanaan. Michael Jordan, Chicago Bulls,
salah seorang pemain basket yang saya kagumi mengatakan bahwa some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen. Jadi ada orang yang hanya ingin, ada orang yang hanya berdoa, tetapi yang paling penting adalah membuat itu terjadi. Bukan hanya tersimpan dalam harapan, bukan hanya tersimpan dalam doa, tapi lakukan sebagaimana apa yang dapat dilakukan. Pasti ada gap. Apa dikatakan oleh Bapak Arif Helmi, mengatakan bahwa yang penting adalah bagaimana menurunkan gap tersebut. Lalu ini saya teruskan sedikit. Think beyond data. Performance seringkali menjadi killing, silent killing, silent killer. Orang berbicaranya data, orang berbicaranya bagaimana performance. Menurut saya, pengalaman saya juga bahwa saya selalu melihat beyond the figure, beyond the figure. Kemudian keberlanjutan, bukan hanya kita mencari what is the best, tapi yang saya lihat adalah apa yang harus terjadi selanjutnya. Lalu uncertainty, saya lakukan kalau uncertainty mungkin get to the end of result, sama bahwa bagaimana kita menilai non-performance ini. Saya izin juga karena waktu sudah akan banyak, saya tutup dengan epilog. Kita sekarang sudah maju. Kita lagi tidak berbicara tentang 4.0, 3.0. Kita tidak berbicara pertentangan. Betul kata Pak Oji tadi mengatakan bahwa COVID ini adalah game changer. COVID ini adalah mengakselerasi kehidupan. Manusia tidak lagi akan dapat memusuhi robot. Karena robot harus hadir bersama kita. Tapi saya tadi siang saya menonton ada bagus, yaitu di TV tentang Madam Secretary, tentang sebuah cerita fiksi Presiden Amerika. Beliau mengatakan bahwa jangan biarkan robot menggantikan kita. Jangan robot menggantikan sisi humanis kita. Itu sangat mendalam, kan itu saya coba sampaikan di sesi kita ini. The wise man lets go all result, whether good or bad, and is focused on the action alone. They don't care bahwa mereka akan baik atau tidak baik. Mereka hanya yakin dan panggilan dari jiwanya. Ini disebutkan oleh Bhagavad Gita, kitab suci orang Hindu, mengatakan bahwa just do it. Let's do what do you want. Lakukan apa yang Anda pilih. Lakukan sesuai keyakinan Anda. Berikan dari intuisi Anda sendiri. Society 5.0 adalah seperti itu, bahwa ada satu yang bisa saya stressing sini, otherness. Jadi alangkah indahnya bahwa Society 5.0 yang sekarang masih di masyarakat Jepang, the otherness, keberadaan orang lain. Sementara kita, mohon maaf, masih terkagum-kagum dengan 4.0, keajaiban artificial intelligence. Kita menafikan bahwa kita ada dalam society. Jadi 5.0 adalah kita kembali kepada human. Itulah Society 5.0. Jadi kesimpulan dari apa yang kami uraikan, saya dan Pak Ihsan uraikan ini adalah di akhir cerita adalah kita bersikap tentang realistic as a human. Dan apakah dunia akan sangat berubah? Yes. Metaverse. Kita bukan lagi berbicara tentang digital, tapi kita berbicara dunia yang sama-sama. Saya kutip ada satu statement saya juga di tulisan saya yang lain adalah, siapkah kita akan kepada dunia digital seterusnya? Lalu kemudian saya baca juga Presiden Jokowi pernah berbicara dengan Mark Zuckerberg tahun 2017 tentang metaverse. Betapa beliau sudah berpikir jauh. Demikian bisa saya sampaikan, dan singkat ini tentu tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi my close statement adalah good strategy is important, good execution is ethical. Too good strategy, there is no too good strategy. Strategi adalah strategi, tapi yang paling penting adalah
how to make the strategy happen. Bagaimana membuat strategi itu tereksekusi di dalam dunia nyata. Mari kita hilangkan gap antara planning dengan eksekusi. Jadilah orang yang komprehensif, jadilah perusahaan yang komprehensif, tidak melihat dua kutub yang saling bertentangan atau bertabrakan. Masa depan adalah masa kita bersama, masa depan kita adalah masa bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, atau kita sebut dengan pentahelix strategi. Terima kasih sudah disampaikan. Saya Haris Sutanto dan mewakili Bapak Muhammad Iskan. Mengucapkan terima kasih dan mungkin ini akan menjadi karya kami untuk sebagai pencerah bahwa strategi adalah baik, tapi akan lebih baik adalah bila strategi itu kita lakukan dengan senyata-nyata dan sebaik-baik. Demikian Pak Mbak Cut, semoga tidak melewati waktu. Terima kasih atas kesempatan dan saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Syahdu sekali tadi ya mendengar sharing Pak Hari nih di tengah hujan. Jadi saya ada beberapa quote yang saya ambil juga nih dari sharing Pak Hari. Nanti saya sampaikan di akhir. Terima kasih ya Pak atas sharingnya, bercerita tentang buku Bapak juga. Dan terima kasih juga kepada Pak Ihsan ya yang sudah bersama-sama Pak Hari ini untuk menuliskan, mengintisarikan ya pengalaman maupun tips and tricksnya terkait dengan kepemimpinan, tepatnya lebih eksekusi ya Pak ya. Jadi nggak hanya rencana tapi kalau nggak dieksekusi ya nggak akan maju-maju ya. Baik, kalau begitu sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Ahmad Farozi, Pak Ozi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, silakan Sobat PPM yang ingin bertanya boleh raise hand, ada menunya. Ini kalau di partisipan ya. Ada di partisipan kalau tidak salah, lalu nanti silakan raise hand. Nanti akan dibantu oleh sudah ada Pak Hengki, saya panggilnya Pak Hengki. Pak Hengki ya. Izin Mbak Admin saya langsung panggil boleh ya? Baik, sudah ngacung nih Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki, salam kenal. Bapak dari manakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta, Ibu. Dari Jakarta. Waduh, Ya. ini saya kirain ini Pak, JKT48 bukan ya Pak? Ini kebetulan identitasnya 48 jadinya biar kelihatan gitu. Oke. Siap. Boleh langsung Baik. Ibu Putri? Silakan. Siap ya Pak Ozi dan Pak Hari, penanya pertama kita. Pak Hengki, monggo Pak. Izin Pak Ozi, Pak Hari, saya mau bertanya ke Pak Hari untuk sekarang terkait dengan orkestra ya Pak Hari tadi, simfoni gitu ya. Mungkin ada pertanyaan begini, apakah seorang leader itu wajib memberikan secara utuh musik yang akan kita nyanyikan gitu kepada anggota timnya, atau cukup sepenggal saja sesuai dengan masing-masing? Karena saya pernah bersama pemimpin, bersama leader yang hanya diberikan sepenggal, tapi saya pernah juga bersama leader yang diberikan secara utuh apa lagu simfoni itu gitu kan. Jadi menurut Pak Hari terkait dengan eksekusi itu sebaiknya bagusnya kita penggal-penggal sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota tim, atau kita jabarkan secara utuh ini loh orkestranya sehingga mereka bisa paham. Terima kasih Pak Hari, Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Hengki. Kita ke Pak Hari terlebih dahulu ya. Silakan Pak Hari untuk menanggapi. Terima kasih Pak Hengki. Jawabannya, pertanyaannya yang bagus. Kalau saya katakan, ini saya berbicara langsung pada pelaksanaannya, bukan teori ya, bukan ya. Mohon izin karena saya execution. Jadi kadang-kadang kita harus melihat situasi Pak Hengki. Kalau kita terlalu buka strategi kita at the table, ya kita nggak punya kekuatan sebagai leaders. Tapi jadi tentunya kadang-kadang Pak, mohon maaf, ada beberapa jajaran saya yang saya anggap oke, saya buka semua. Tetapi kalau yang lain, kalau saya buka semua, bukannya saya jadi pelit, tapi belum tentu mereka paham.
bagi yang saya buka semuanya juga paling bertanya lagi, Pak, tadi yang Bapak maksudkan ini ya. Saya cuma bilang, ya saya waktu itu di Sunda ya, di Priangan saya katakan, gitu aja nggak bisa. Tapi saya katakan begini loh. Jadi betul ada pemimpin yang pelit, ada pemimpin, saya juga pernah berhadapan dengan pemimpin, banyak pemimpin yang, aduh kok kayaknya mereka hanya di atas awan ya, sedangkan saya melata di lantai. Saya katakan tidak usah. Tapi kalau ada yang bertanya, saya open all of my knowledge. Saya tidak akan berpelit-pelit. Kenapa? Karena dengan demikian saya juga akan terbantu. Jadi saya akan dengan mudah kok. Kamu tadi kok saya udah kasih tahu. Ya paham Pak. Ya oke Pak, terima kasih. Gitu mungkin Pak Hanki. Tapi tetap bahwa kita menjadi leaders karena kita punya mistis. Saya katakan mistis. Mistis itu misteri. Jadi tetap ada jurus pamungkas. Ini kayak seperti guru silat Cina aja ya. Tapi tetap bahwa the whole strategy is on us. Tergantung kita delivery-nya kapan, tergantung kita delivery-nya to whom. Itu yang kita harus sampaikan. Terima kasih pertanyaan Pak Hanki. Baik, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya boleh Pak Ozi menanggapi? Izin ya menambahkan Pak Hanki apa yang pernah saya alami. Kalau buat saya pribadi berdasar pengalaman saya, itu all about cara ya. Apakah kita perlu buka semua atau tidak. Tapi yang lebih penting dari strategi atau visi adalah apakah kita punya pemahaman yang sama nggak antara leaders dengan leader untuk mencapai satu tujuan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena poin pentingnya di situ. Yang membuat gap execution adalah kita sebagai atasan sama tim kita nggak di permainan yang sama nih. Itu PR-nya ya, seperti itu. Maka yang paling penting adalah dari apakah nanti kita buka semua atau tidak, adalah pertama dulu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya ya kita punya imajinasi yang sama tentang masa depan dari tim kita. Yang kedua, kita punya bayangan yang sama tentang apa yang kita capai di masa depan dan kita punya pemahaman yang sama tentang strategi yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus memberikan semua atau tidak? Saya sepakat dengan Pak Hari tadi gitu. Ada beberapa orang yang memang kita butuh berikan dia jelas sedetail-detailnya gitu. Terutama buat yang memang secara kompetensi mungkin komitmennya kurang, terutama kompetensi gitu ya. Kalau Anda tidak deliver, tidak Anda jelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai benar-benar kita punya pemahaman yang sama terhadap apa yang kita capai gitu ya. Nah, kalau itu nggak terjadi, pemahaman itu tidak sama gitu, itu lebih khawatir nanti eksekusinya nggak berjalan dengan baik. Itu yang saya maksud dengan tadi gitu. Bagaimana kita membangun irama akuntabilitas gitu loh. Bagaimana orang mau ya mengeksekusi apa yang menjadi visi kita kalau dia tidak relate gitu loh. Bagaimana orang mau bertanggung jawab, punya akuntabilitas kalau dia nggak merasa bahwa kok saya nggak paham sama visinya dia, kok saya nggak paham dengan strateginya dia. Itu yang pertama. Jadi kalau orang mungkin kompetensinya kurang, butuh penjelasan, Anda boleh jelaskan secara detail. Sampai benar-benar memastikan bahwa dia punya pemahaman yang sama dengan kita. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang Anda tahu, Anda lihat gitu, dia punya potensi, pemikiran yang sama, seirama dengan Anda gitu. Yang kadang orang tersebut Anda kasih sedikit ya, katalisnya, Anda kasih sedikit mungkin kodenya, dia bahkan istilahnya bisa mengembangkan strategi itu menjadi strategi yang lebih brilian gitu. Tetapi satu nafas, satu arah, satu irama dengan kita begitu. Nah, untuk orang-orang seperti itu mungkin Anda perlu lihat begitu. Jadi kalau saya sih lebih ke arah mungkin lebih ke situasi bagaimana dengan tim kita gitu. Yang pada akhirnya kita punya pemahaman yang sama terhadap visi, arah dan strategi yang mau kita capai. Itu mungkin baca tambahannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ozi dan Pak Hari ya. Jadi memastikan ya kita di tempat yang sama. Lalu tadi juga ya pemimpin di atas awan ya. Menarik sekali. Baik, Pak Hari dan Pak Ozi, selanjutnya ada Pak. Terima kasih ya Pak Hanki. Apakah mau ditanggapi dulu? Aman? Aman ya. Baik, sudah 2 jempol. Kita beranjak ke Pak Jaka Susnandar. Halo Pak Jaka, apa kabarnya? Halo. Baca, terima kasih. Salam kenal. Bapak dari manakah? Dari Cilegon, Mbak. Dari Cilegon. Boleh ya. Pak nama perusahaannya? Dari MC Vet Film Indonesia. Oke. Silakan Pak Jaka, kami beri kesempatan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Baik, Mbak Cut.
terima kasih. Ini PPM sudah membuat acara yang luar biasa sore ini. Saya mohon maaf tidak bisa display wajahnya seutuhnya ya, ada masker karena masih di kantor. Terima kasih Pak Ozi, Pak Hari, salam hormat Pak Hari. Pak Hari ini coach kami beberapa tahun yang lalu ya, ketika kami merumuskan corporate value, dan karyanya sekarang ada, karya bersama. Terima kasih, menarik sekali hari ini kita membahas tentang strategi dan execution. Namun salah satu tantangan terbesar barangkali bukan hanya dari eksternal, dalam hal ini pandemi. Saat ini kita menghadapi sebetulnya era generasinya milenial, di mana saya yakin di setiap perusahaan itu akan ada blending, mungkin ada age gap yang lumayan besar antara generasi baru yang baru masuk, mungkin yang baru lulus kuliah, barangkali sarjana atau master, dengan para top manajemen yang mungkin udah lebih senior. Dan itu terjadi di generasi kita gitu. Di sini ya tantangannya adalah blending ini, bagaimana membuat tim yang tangguh dengan dua karakter yang betul-betul menurut saya sih sangat berbeda gitu ya, generasi yang mungkin baby boomers ketemu dengan milenial ini. Nah, apa sih tipsnya gitu dari mungkin Pak Ozi atau Pak Hari? Karena untuk merumuskan strategi pun mungkin sudah berbeda, sudut pandangnya akan berbeda, apalagi dengan eksekusinya. Nah, ini supaya bisa berjalan seirama, tipsnya seperti apa? Barangkali itu, Mbak Cut, terima kasih. Terima kasih Pak Jaka Susnanda dari Cilegon. Silahkan kita ke Pak Ozi dulu kalau begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jaka ya dari Cilegon. Saya pernah 1,5 tahun di sana. Salam Pak Jaka. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa gitu ya. Saya ingat sekali ya tahun 2016 tuh PPM pernah buat riset ya. Melalui kita punya yang namanya Center for Human Capital Development tentang milenial gitu ya. Di situ akan kelihatan tuh karakteristik milenial. Ya, karakteristik milenial seperti apa? Ternyata ada 5 ya. Pertama, milenial itu dia purpose of life. Jadi kalau bekerja itu sangat harus tahu dulu nih tujuannya ya, dan relate kepada hidupnya seperti apa. Kemudian yang kedua, dia percaya diri ya, self efficacy-nya tinggi, kemudian terkoneksi gitu kan, digital savvy, open minded. Ya, itu kira-kira seperti itu. Pada saat itu luar biasa gitu ya. Mungkin salah satu riset terbesar yang dilakukan oleh PPM dan Indonesia gitu, karena kurang lebih hampir 1.000 apa 2.000 responden gitu, dan kemudian kita buat seminarnya dan luar biasa gitu. Pada saat itu hampir perusahaan itu benar-benar merasa bahwa milenial itu sebuah masalah gitu. Ini kayak siapa ya? Kayak orang dari planet lain lah gitu, yang berbeda gitu. Nah, sepanjang tahun 2016 kemarin saya sudah mulai melihat tuh ya, bahwa rasanya orang udah melihat milenial itu udah hal yang biasa gitu. Bahkan para leader itu sekarang udah lagi nggak berpikir bahwa orang milenial itu bermasalah, tapi udah saatnya justru orang yang top leader itu ya ngikutin milenial gitu. Karena populasi terbesar mereka itu 70% ya, hampir rata-rata gitu ya. Itu sekarang udah milenial gitu. Saya nggak tahu kalau di kantor Pak Jaka ya, di PPM atau di mana, di beberapa perusahaan yang saya ikuti itu udah kelihatan tuh beberapa klien-klien saya gitu ya. Sekarang kalau dia cerita gitu ya, kalau ngelihat kanan kirinya itu udah rata-rata milenial semua gitu. Jadi kalau memang udah saatnya sekarang bagaimana kita benar-benar memastikan gitu ya, mengakomodir para milenial. Nah, pertanyaan kan bagaimana kita memblended gitu ya. Satu hal yang penting adalah menggabungkan dua generasi adalah understanding, pemahaman gitu ya. Kalau bayangan saya, bisa nggak ya, katakanlah SR-nya gitu ya, membuat sebuah program gitu, entah body gitu, yang memadukan gitu, antara misalkan kalau saya sama Pak Hari lah, ya. Ini mohon maaf ya Pak Hari, mungkin kalau dia tampang mungkin mudahan saya gitu ya. Karena Pak Hari udah meninggalkan ini nih, dunia hitam ya Pak Hari ya. Saya udah mulai muncul juga nih. Seperti. Maksud saya begini, mungkin saya punya, kalau tadi ya, kalau saya milenial, mungkin saya akan 5 tadi. Saya akan bekerja dengan 5 tadi, open minded, purpose of life gitu kan. Saya punya kepercayaan diri karena saya hidup di zaman ekonomi berkembang, punya pendidikan yang bagus gitu. Tapi mungkin generasi yang lebih tua gitu punya pemahaman yang berbeda gitu, karena mungkin hidup, pendidikan, ekonomi juga berada yang berbeda gitu. Maka bisa 2 pendekatannya. Yang pertama adalah tadi sistem HR-nya. Bagaimana HR bisa membuat sistem, atau mungkin bisa buat pendekatan-pendekatan di mana misalkan
milenial ini dibadikan gitu, dimentorkan gitu. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi saya mungkin dengan Pak Hari gitu atau Pak Jaka, kayak kalau di Tampang tadi Pak Jaka memakai masker kayaknya masih milenial nih, dengan yang senior gitu. Masing-masing mereka bukan untuk saling mengajari tapi saling memahami gitu. Mengobservasi, melihat apa sebetulnya menjadi kebutuhan, kepentingan dan nilai-nilai daripada masing-masing pihak seperti itu. Sehingga milenial bisa memahami yang selenial gitu ya, senior milenial gitu ya, bahasa positif dari generasi yang atas atau kebalikannya. Dan yang kedua, seorang leaders gitu ya. Kalau Anda sebagai leaders gitu, Anda punya bawahan milenial, maka udah saatnya kalau menurut saya sih ya, udah nggak lagi berpikir bahwa milenial itu masalah gitu. Karena ke depan ya inilah malah milenial. Bahkan nanti udah berubah tuh jadi ada Gen Z gitu ya, gen yang lainnya seperti itu ya. Jadi itu. Atau kebalikannya, bisa jadi para milenial terkadang dia cepat tuh naik karirnya, tapi ternyata di tim dia tuh ada juga yang senior gitu. Maka kalau menurut saya memang harus ditimbulkan tuh rasa kepedulian, rasa pemahamannya gitu untuk memahami timnya gitu bahwa mereka ini punya loh masih ada orang-orang senior gitu. Jadi itu pendekatan yang bisa dilakukan kalau misalkan Anda sebagai leaders gitu ya. Apakah Anda sebagai leaders yang punya milenial atau intinya sih understanding gitu. Bagaimana? Karena ujungnya adalah harus pemahaman dulu gitu, komunikasi dulu gitu. Ya tadi Pak Hari sudah sangat gamblang menjelaskan gitu. Itu adalah komunikasi gitu. Nah itu mungkin jawaban saya seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Cut. Baik, terima kasih Pak Ozi. Awalnya jadi badi, siapa tahu jadi jodoh ya Pak? Betul. Ya. Selanjutnya Pak Hari boleh Pak ditanggapi, menambahkan? Ya, satu kebahagiaan saya bertemu Pak Jaka. Pak Jaka ini salah satu milenial. Terima kasih sudah menyampaikan. Saya pernah menjadi propose saya membuat value ya Pak Jaka ya. Jadi merge antara dua kutub budaya sehingga menjadi satu. Ya saya tidak sebut kutub-kutub lainnya, tetapi intinya Pak Jaka ini adalah salah satu yang kita tonjolkan. Dan Pak Jaka ini baru pulang dari Jepang, itu kan Pak Jaka ya. Dan itu menjadi satu ikonik milenial yang dipersiapkan untuk pemimpin masa depan. Saya kalau dari sisi teoritis mungkin dari Pak Oji sudah cukup fix. Hanya saya katakan simpel saja. Sebetulnya ini dalam pandemi ini kita hampir 2 tahun. Sebetulnya saya pernah berbicara di depan rapat dosen. Sebetulnya yang pintar itu kita atau anak-anak sih? Saya katakan kalau berbicara kita pintar, itu kita di masa lalu. Tapi kalau anak-anak yang pintar, berarti kita hidup di masa kini. Apa terminologi pintar, Pak? Saya ditanya juga. Ya mereka lebih pintar ngakalin kita. Setuju kan Pak Jaka ya? Jadi mereka sangat digital savvy, hidup dalam dunia digital, mereka hidup dalam norma normatif yang cepat, tangkas, dan sigap. Saya setuju dengan kata Pak Oji bahwa banyak milenial sekarang yang di usia-usia 30, 31 sudah levelnya sudah level COO. Kalau dalam era saya dulu, kalau sebelum 50, jangan harap jadi direktur loh. Anda belum matang. Kalau Anda belum 10 tahun di bank, Anda belum jadi bankers. Zaman sekarang saya ketemu dengan para milenial, mahasiswa saya di Unpad. Anda berapa lama bekerja? Sudah 2 tahun, Pak. Saya katakan bukan sudah. Anda baru 2 tahun. Tahun depannya mereka keluar. Jadi betul bahwa ada alignment, ada sikap. Jadi lepaskanlah, ya mungkin koreksi buat kami, ya buat saya. Suatu saat kita harus habis. Kalau kita tidak mau turun, Tuhan akan membuat kita turun. Jadi Pak Jaka, saya sih titip ya Pak Jaka ya. Kalau suatu saat Pak Jaka menjadi direksi gitu di tempat Bapak sekarang, saya akan dengan bangga mengatakan salah satu, bukan didikan lah. Ya satu yang saya coach sekarang jadi direksi. Dan saya sangat berharap banyak bahwa Pak Jaka ini menjadi tokoh milenial yang akan maju. Kenapa? Smart, diligent, dan santun. Dan mengerti budayanya dengan sangat baik. Itu mungkin Pak Jaka, jadi congrats to you dan terima kasih atas kedatangannya pada sesi kita hari ini. Terima kasih Pak Jaka dan mohon maaf kalau ada yang kurang, silakan tanya kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Hari. Aman Pak Jaka yang baru dari Jepang?
Aman Bu, jadi malu. Terima kasih. Baik, sukses ya Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita tadi sudah 2 penanya ya. Penanya berikutnya untuk sesi tanya jawab kali ini sudah ada Pak Beni dan Beni. Pak Budi Cahyana. Ya, Pak Beni bisa bergabung Kak? Tampaknya sedang berdiri dari kursinya nih. Pak Beni Chandrasa. Oke, halo. Baik. Halo. Halo Pak Halo. Beni, Masih apa di-mute? kabar? Ya, sorry kamera saya mungkin ada sedikit masalah sebentar. Ya. Saya berusaha cari dulu sumber masalahnya. Kok aneh ini enggak? Oh iya. Bentar, saya hidupkan dulu. Siap. Videonya belum muncul ya, Bu ya? Belum Pak, muncul ya? ada fotonya Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya fotonya aja. Saya berusaha Ya. munculkan. Kalau kesulitan nggak apa-apa Pak Beni. Iya, aneh hari ini. Pak Beni. Baik, terima kasih atas paparannya. Selamat sore. Selamat sore. Muhammad Farul dan sahabat Selamat sore, saya Pak Beni. Prof. Hari Sutanto. Saya manggilnya Prof karena menurut saya sudah selevel Prof sih. Pemikiran dan pengalamannya. Cuma mungkin nasib aja belum. Hari ya. Oke. Baik. Pak Beni, jadi tadi boleh perkenalan dulu Pak Beni. Kita mau kenalan Oh iya. Pak Beni. baik. Saya dosen, kalau ini istilahnya ngamen di beberapa tempat, Bu. Jadi saya sebetulnya base-nya di Universitas Kristen Maranatha, tapi kemudian juga mengajar di Ukrida, mengajar di Unpar. Itu jadi pengalaman bagi saya untuk bisa mengenal berbagai budaya dan kampus. Nah, jadi terkait dengan masalah tadi generasi milenial, saya sebutnya bukan masalah sih, tapi sebetulnya ada pengalaman yang membuat saya lucu gitu. Jadi waktu saya berbicara dengan salah seorang dosen senior di salah sebuah kampus, dia menanyakan saya kelahiran tahun berapa, dan saya sebutkan tahunnya, lalu dia bilang, oh ya generasi X ya, berarti generasi X ini dia punya pengalaman katanya suka membangkang, kemudian senangnya menerobos dan sebagainya. Saya jadi berpikir, oh iya, berarti tiap generasi ini memang ada sudut pandang tertentu di mana merasa generasinya tuh paling benar. Ya memang semua generasi ini terkait dengan zaman di mana dia hidup. Baby boomers di Indonesia dan di Amerika mungkin mengalami hal yang sama ya. Di Amerika saya tinjau itu baby boomers di zaman pemerintahan Eisenhower sampai Kennedy, di mana di sana sedang terjadi perang dingin. Di Indonesia pada saat yang sama sedang ada pergolakan peralihan dari terkena pengaruh perang dingin juga dari pemerintahan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, sehingga dengan situasi itu orang baby boomers lebih lebih manut lah, lebih nggak neko-neko, lebih nggak mencari masalah. Tapi kemudian generasi X dan Y yang hidup di tahun 70-an, 80-an, 90-an, eranya sudah mulai lain. Eranya mereka melihat banyak ketidakadilan. Di era itu banyak protes, demonstrasi dan sebagainya, jadi terbawa juga. Jadi kalau generasi X dan Y ini, terutama generasi X memang banyak generasi yang dikenal sebagai tukang protes gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan idealisme mereka protes. Dan itu mereka nggak segan-segan menyuarakannya dalam bentuk pribadi ataupun organisasi.
Sedangkan generasi milenial sudah terbuai dengan teknologi dan kenyamanan. Mereka tidak lagi merasakan apa yang dinamakan perang dingin, apa yang dinamakan runtuhnya blok Soviet, runtuhnya tembok Berlin. Mereka tidak merasakan itu. Mereka hanya mendengar. Seperti misalnya generasi X mendengar, oh zaman tahun 1940 itu ada Hitler ya, ada Perang Dunia Kedua ya, Nazisme dan sebagainya, tapi tidak merasakan. Jadi pola perilakunya juga lain. Milenial itu lebih ya menuntut hak-hak mereka dulu ketimbang mereka mohon maaf mungkin menunjukkan apa sih prestasinya gitu. Jadi saya jadi teringat juga pada yang ini ada salah satu anggota DPR termuda yang minta ini itu dan minta pengawalan dan sebagainya ya, itu mungkin salah satu cerminan. Nah kemudian ya dari pemaparan tadi saya melihat adanya satu step-step yang mungkin mesti dilalui oleh pemimpin ya. Tadi dibicarakan bahwa JFK itu sumbangannya bagi dunia atau bagi kepemimpinan adalah dreams. Pak Beni, izin boleh ya. kita apa yang ingin ya. ditanyakan? Ya Bu, jadi yang saya ingin tanyakan sebetulnya pola kepemimpinan apa atau strategi apa yang cocok untuk menghadapi tahun 2030 bonus demografi Indonesia tahun 2030. Karena kalau dilihat sekarang udah tahun 2021 akhir ya, udah 2022 lah, bentar lagi 8 tahun lagi 2030 dan kita masih mengalami yang namanya cekcok, perubahan peraturan, aturan diubah ketika terjadi pihak-pihak yang tidak diuntungkan begitu, misalnya ada yang lagi rame yang anggota DPR datang dari luar negeri kemudian tidak karantina, diributkan, oh aturan diubah. Pak Beni, kita mau mungkin apanya nih Pak, tipsnya kah? Tipsnya gimana gitu? Ya, kita bicara tentang tatanan yang lebih tinggi lah. Oke. Ya, kalau perusahaan mungkin itu masing-masing perusahaan, tapi ini dalam hal konteks ya kenegaraan. Baik. Kita bungkus pertanyaannya ya Pak. Jadi bagaimana tipsnya kalau tadi kita bicara tentang organisasi? Nah ini kalau di level kepemerintahan mungkin punya pengalaman ya Pak Hari atau Pak Ozi seperti itu ya Pak Beni? Iya. Baik, kalau begitu. Ya, makasih. Saya terima kasih Pak Beni. Saya silakan kepada Pak Hari. Oke. Terima kasih karena saya dipanggil Prof oleh Pak Beni, saya sampaikan juga Prof Beni. Jadi kita sama-sama saling menghargai, Pak. Jadi ya berbicara tentang nasib ya tentu lebih baik para milenial nanti sebagai penerus. Saya sependapat dengan Bapak bahwa ada gap di antara milenial dengan yang di old-nya. Hanya memang untuk suatu tatanan kenegaraan atau tatanan perusahaan, kita jangan lagi terbentur oleh perbedaan di antara keduanya. Kalau mungkin milenial melihat saya, milenial menganggap saya adalah old fashion, kuno, terlalu berpikir atas masa lalu, kejayaan masa lalu. Saya melihat milenial, mereka kurang sopan, kurang hormat. Tetapi saya menjumpai hal itu di tempat saya sekarang di Binus University, di mana yang saya hadapi adalah para milenial atau mungkin lebih muda. Saya mencoba berbicara dengan bahasa mereka. Saya berbicara dengan bahasa mereka. Saya mengajar juga dengan bahasa mereka. Pengalaman saya dalam beberapa perusahaan, saya meraih juga para milenial itu dengan bahasa mereka. Serius, tidak ada lagi terlalu baku. Dan sometimes it happen, sometimes berhasil, sometimes ada yang merasa terlalu baik malah jadi terlalu kurang ajar ya. Jadi gap generation ini sebetulnya saya ada satu mungkin kalimat yang saya ambil barusan adalah
waktu adalah relatif, waktu adalah nisbi, relatif. Jadi kalau kita berbicara saya dan di zaman ini dan saya di zaman lalu, mungkin saya juga pada waktu itu milenial dan orang di atas saya mengatakan kamu kurang ajar. Dan saat ini pandemi akan kita menuntut kita 2030 ini adalah eranya mereka. Era kita tuh akan pergi. Era kita tuh akan pergi. Kalau kita tidak mau pergi, Tuhan yang membuat kita pergi. Jadi itu mungkin Pak Beni, jadi kalau sekarang ada sempalan-sempalan itu, biarlah demokrasi ini berjalan dewasa, dan biarlah milenial itu menjadi dewasa, dan kami yang akan berada di belakang untuk menjadi advisor. Seperti tadi yang saya lakukan khususnya kepada pajak. Terima kasih Pak Beni, Prof. Beni, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Selanjutnya silakan Pak Ozi, bagaimana nih kalau dari sudut pandang Pak Ozi? Baik, terima kasih Prof. Beni ya, saya juga boleh manggil, mudah-mudahan ya, saya doakan juga dengan Prof. Hari nih segera jadi profesor. Oke, tadi Pak Hari sudah jawab, sudah tentang milenial ya, rasanya sudah cukup gitu ya. Saya coba mungkin perspektif yang lain ya, seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, bagaimana nih kalau lingkup lebih tinggi gitu, lebih luas, mungkin bicara bangsa Indonesia atau mungkin bicara terkait dengan apa istilahnya bagaimana tahun 2030 gitu ya. Nah, saya mengutip mungkin kepemimpinan ala Kozies Posner gitu ya. Mungkin kalau ada sebagian di sini yang sudah pernah baca gitu. Kalau belum baca nanti beli aja bukunya, Leadership Challenge judulnya. Ya, menurut saya itu sangat penelitiannya udah lama sebetulnya, tahun 60-an gitu, tapi sampai sekarang masih relevan gitu ya. Jadi kira-kira leader seperti apa sih ya? Yang pertama kalau dari saya tentu yang paling penting adalah leader yang bisa menjadi role model, modeling the way gitu. Hal yang menarik adalah bahwa yang namanya perilaku, satu perilaku itu bisa lebih berdampak dari 1000 kata-kata gitu. Orang lebih melihat perbuatan dari seorang leader daripada kata-katanya gitu. Maka yang pertama penting bagi seorang leader adalah bagaimana dia bisa menjadi role model, bisa menjadi panutan gitu. Ya, people don't believe the message gitu ya. Orang nggak akan percaya sama message gitu, until they believe the messenger gitu. Sampai mereka tuh percaya terhadap apa? Terhadap siapa pembawa pesannya gitu. Makanya saya tuh sadar gitu ya, kenapa gitu ya. Tuhan kalau menurunkan orang-orang yang kayak Nabi lah, kemudian saya Islam gitu ya, Nabi Muhammad, Nabi segala macam itu. Kenapa harus ada dua gitu? Kalau di Islam kebetulan pedomannya Al-Quran, ada Al-Qurannya, tapi nggak Al-Quran doang yang diturunkan gitu, tapi ada contohnya gitu. Karena memang orang akan lihat cenderung siapa sih yang melakukan itu. Jadi orang akan melihat siapa sih yang membawakan itu. Dia perilakunya benar apa enggak sih? Dia mencontohkan dulu apa enggak sih? Itu yang pertama gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya wajar kalau mungkin rakyat kita berantem kalau misalnya ternyata yang di atas jadi ada beberapa yang masih berantem misalnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting adalah pedomannya atau Kozies menyebutnya adalah inspire, share vision gitu. Bahwa leader itu mau tidak mau, setelah dia selesai dengan dirinya, dia punya integritas, dia bisa jadi role model, maka dia harus bisa memberikan mainan. Mainan itu apa? Berbentuk impian tentang masa depan gitu loh. Ya. Boleh jadi, mohon maaf ya, kita ya terlalu banyak ribut gitu. Karena mungkin kita miskin masa depan gitu, miskin impian gitu. Tapi kalau leader bisa membawa kita gitu, entah di perusahaan dimanapun gitulah. Nah, ini saya pengalaman ya, Mbak Cut. Saya dulu pernah mendapat rekor muri ya. Untuk dulu saya pernah bekerja di kesehatan masyarakat dan waktu itu saya menjadi project manager untuk menyelesaikan masalah tuberkulosis di Jakarta ya. Salah satu project manager saya pada saat itu proyek yang saya pegang ini bukan proyek unggulan lah di organisasi saya pada saat itu gitu. Bukan proyek unggulan, karena memang ini proyek titipan gitu ya. Proyek yang memang organisasi saya buat untuk menambah portofolio gitu ya, pada saat itu gitu. Tapi pada saat itu saya bingung, saya bilang gini ke tim saya, kamu kerja baik nggak baik sama saja, karena program kita bukan unggulan gitu. Maka kita harus mencari satu visi bersama gitu. Apa yang mau kita capai gitu. Pada saat itu saya juga nggak tahu ilham dari mana, saya bilang yuk kita ciptakan rekor muri gitu. Tahun 2010, alhamdulillah kita bisa memberikan penyuluhan terhadap 2010 pintu pada satu waktu gitu, dan itu dapat rekor muri dan Pak Jaya Suprananya datang gitu. Nah, jadi gini, dalam mengeksekusi kita akan pasti ada hambatan gitu.
Tetapi kalau orang udah di medan yang sama, kita udah punya visi yang sama gitu. Setiap orang relate dengan visi bersama gitu. Jadi visinya leader itu bukan visi leader tapi share vision gitu loh. Visinya leader visi bersama anak buah kita juga, tim kita juga. Maka orang itu nggak akan sibuk tuh gosip, orang itu nggak akan sibuk tuh ganggu yang lain gitu karena dia aja udah tertarik gitu dalam visi bersama yang akan kita ambil gitu. Itu nomor 2 ya. Maka ciptakanlah mainan masa depan gitu yang membuat orang itu berharap, yang membuat orang itu merasa punya imajinasi. Wah, kalau saya mencapai ini pasti sesuatu yang wow gitu. Dan itu nggak selalu berdampak pada finansial, tetapi ketika dia bisa membayangkan ada kontribusi yang saya bisa berikan gitu ya, kebermanfaatkan, ada dampak yang saya bisa hasilkan, maka orang nggak akan sibuk gitu dengan berantem dan segala macam. Itu yang kedua. Jadi orang disibukkan dengan visi bersama. Yang ketiga yang penting adalah bagaimana kita bisa mengencourage mereka, memberdayakan mereka. Jadi kalau ditanya Pak 2030 bagaimana? Kalau menurut saya masa depan mungkin dengan lihat teknologi, apalagi Pak Hari sudah menjelaskan ada metaverse gitu ya. Suatu hal yang luar biasa. Artinya bisa jadi anak-anak kita ini udah lebih cerdas ya Pak Hari, lebih pinter, lebih banyak teknologi. Nah, artinya gini Pak, sekarang kecerdasan itu bukan lagi ditentukan pada lamanya, umur, tapi pada kecepatan dia mengakses informasi. Sekarang udah asimetris sekali gitu. Sekarang anak kita lebih pintar karena dia mungkin nonton YouTube duluan daripada kita gitu seperti itu. Maka mungkin empowering yang penting, pemberdayaan gitu. Bukan mungkin boleh kita mengarahkan di satu sisi, tapi mungkin bukan saatnya lagi kita mengarahkan karena secara kompetensi, secara pengetahuan mungkin mereka udah bagus gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, memberdayakan mereka, membuat mereka itu merasa bisa menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi seperti itu. Nah, itu mungkin 3 hal yang penting ya menurut saya gitu. Yang pertama role model, inspire, share vision. Yang ketiga adalah pemberdayaan, empowering seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Cut, tambahan sedikit terkait dengan leadership yang seperti apa gitu. Ya mohon maaf kalau kurang Prof Beni gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Farosi dan Pak Prof Haristanto. Baik, nah ini waktu saya sambil intip-intip jam dinding ya ini ya. Nah kita masih ada satu tangan lagi yang ngacung ini ya, biar nggak pegal nih Pak Budi nih. Pak Budi, apa halo kabarnya? Mbak. Ya. Sabar menanti ya Pak. Ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya mungkin nggak pakai video karena takut sinyalnya kurang kuat ini. Mohon maaf. Silakan. Pak Budi dari mana Kak? Iya, nama saya Budi Jayana. Kebetulan saya praktisi di industri properti perumahan tepatnya ya. Dan kebetulan saya juga sekarang sedang belajar lagi di bawah bimbingannya Pak Hari di Universitas Padjadjaran Bandung. Baik, kalau tadi saya ingin sharing aja. Halo? Ya. Ya. Kalau tadi dari 2 pembicara ini sudah sangat bagus sekali ya tentang lingkungan yang berubah dengan cepat, kemudian bagaimana merumuskan strategi yang baik, kemudian bagaimana pula supaya strategi itu diimplementasikan atau dilaksanakan gitu ya. Saya coba ingin sharing sedikit pengalaman saya sebagai pengembang properti kecil lah ya, katakanlah seperti itu. Memang semua itu kalau kita lihat dari sisi eksternal aja gitu ya, memang kita harus mencoba mulai dari merubah mindset ya, kemarin juga Pak Hari pernah cerita ya, kemudian juga visi kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan ini, itu semuanya betul gitu. Tapi ada satu hal mungkin yang ini sih yang secara spesifik yang kami alami di industri properti khususnya ya. Ketika misalkan kemarin ada tren, ada namanya pembangunan TOD. TOD itu Transit Oriented Development. Artinya pengembang properti itu harus sekarang berorientasi ke TOD, Transit Oriented Development, atau membangun pemukiman itu yang dekat dengan sarana transportasi, misalkan dekat stasiun KRL, dekat pintu tol, atau dekat-dekat yang memudahkan akses gitu ya. Atau juga ada tren misalkan tentang perilaku milenial. Nah ini juga ya,
Ya, kulit milenial yang harus misalkan membuat perumahan tuh harus yang sudah punya standar WiFi yang tinggi gitu ya, akses internet yang bagus, kemudian di samping juga misalkan kepraktisan dan sebagainya. Memang itu semuanya betul ya, adanya perubahan ini. Tapi ini sekedar sharing, ketika kita melihat ke internal, misalkan tadi ada tren tentang TOD, pembangunan TOD. Nah, kita gimana mau membangun TOD? Semua lahan-lahan yang dekat TOD itu umumnya dimiliki oleh BUMN atau perusahaan besar gitu ya. Sehingga kita mau bermimpi ke TOD, waduh, ini kendala lagi gitu kan, ada satu masalah gitu ya. Padahal meskipun kita udah melihat, wah ini visi kita harus ke sana gitu. Atau juga misalkan tentang tren milenial tadi yang sudah dibicarakan gitu ya. Itu juga memang pada akhirnya kita melihat ke dalam bagaimana kapasitas kita, kemampuan kita, termasuk juga aset kita bisa untuk mencapai atau menjalankan strategi yang sesuai dengan yang Pak Ozi bilang udah new era, yang benar-benar new era seperti sekarang ini gitu loh. Nah, ketika itu tidak tercapai kan akhirnya visi kita atau strategi kita nggak bisa diimplementasikan gitu kan gitu ya. Nah, mungkin saya ingin selain sharing juga sih ingin bertanya, ini gimana kalau misalkan ketika perubahan itu sudah sangat cepat sekali gitu ya, kita udah berusaha membaca perubahan itu, tetapi ketika melihat ke dalam gitu ya, kapasitas kita nggak nyampe ke sana gitu ya. Ya kalau kasus saya, kasus di industri di properti itu misalkan banyak pengembang mau membangun TOD mana bisa gitu. Orang tanah lahan-lahannya sudah semua umumnya dikuasai oleh BUMN sama apa namanya pengusaha besar gitu ya. Mungkin Baik, itu pertanyaannya ya, ya. sharing pertanyaannya. Baik, jadi demikian, ada terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ada kapabilitas internal juga ya? Ada regulasi? Ada segalanya. Bukan regulasi, kapabilitas kita dan aset kita, sehingga bagaimana untuk mewujudkan tadi, kan menjalankan strategi yang tadi sudah didiskusikan itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya izin, tadi kita pindah ya, switch ya. Tadi sudah Pak Hari duluan, ini kita pindah ke Pak Ozi duluan. Silakan Pak Ozi ingin memberi tanggapan. Baik, Pak Budi Cahyana ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, ini Bapak praktisi di properti ya, Pak. Kalau saya tangkap nih, meskipun tadi saya melihat masih kecil dan sedang berkembang gitu ya, tapi impiannya udah luar biasa gitu ya. Gitu ya. Ya kalau saya termasuk penganut Pak yang mengatakan, saya termasuk orang yang apa istilahnya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Bung Karno ya gitu ya. Seperti itu. Jadi bermimpilah kamu gitu ya. Setinggi-tingginya gitu ya, sampai ke angkasa gitu ya. Kalaupun jatuh nanti kamu akan jadi bintang-bintang gitu. Jadi kalaupun jatuh tetap di sana, tetap di angkasa seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi impian seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana kira-kira begitu ya Pak? Kalau kita ngeliat ke dalam, kapabilitas kita kok kurang. Kapabilitas kita nggak mampu gitu. Entah aset kita, entah dana kita, termasuk orang seperti itu ya Pak. Nah, mungkin ada alternatif lain Pak yang bisa kita lakukan seperti itu. Terkadang begini Pak, permainan sekarang kan udah berubah gitu ya. Medan juga udah berubah. Cara kita bermain udah berubah. Kita mesti melihat ya Pak, apakah memang tepat untuk ya meningkatkan target kita, capaian kita, mimpi kita gitu, atau visi kita gitu dengan cara linear gitu berpikirnya ya Pak. Berpikir itu maksudnya kalau saya pengen misalkan saya sekarang anggaplah saya di posisi 10 gitu. Saya mau naik ke 20 nih Pak. Nah, tapi kapasitas saya saat ini cukup di 10 gitu. Nggak mungkin 20. Kalau kita berpikir linear kan seperti ini ya Pak. Kalau saya mau ke 20 maka tambahin dong aset saya. Tambahin dong orang-orang saya proyek baru gitu. Itu kan sesuatu yang linear gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin bisa juga kita pakai pendekatan yang lain yang non linear gitu loh, yang lateral seperti itu. Contohnya apa? Kolaborasi, Pak. Itu yang dilakukan oleh Bluebird menurut saya gitu ya, Pak. Pendapat saya gitu ya. Bluebird ya. Yang menarik dari mereka tahu bahwa zamannya bukan lagi taksi manual gitu. Ya. Kalau dia harus membuat sesuatu yang baru gitu ya. Dan sesuatu yang baru itu harus menyaingi Gojek gitu ya. Ya.
di mana Gojek secara orang-orang yang ada di sana sangat-sangat milenial, kemudian fresh gitu kan, kemudian pola pikir mereka juga pola pikir yang benar-benar baru gitu kan, seperti itu ya. Bisa dibayangkan gitu. Kalau pendekatan pada saat ini paling nggak asumsi saya, evaluasi saya terhadap pemilihan strategi yang menurut saya sangat gitu. Kalau pada saat itu mungkin yang namanya Bluebird membangun aplikasi sendiri, kemudian dia menyaingi Gojek, saya nggak yakin tuh. Ya, dia bisa secepat paling nggak punah gitulah, seperti itu. Tapi kita lihat sekarang gitu. Kolaborasi yang dilakukan oleh Bluebird sangat luar biasa gitu. Dia tahu, saya nggak bisa nih. Maka bagaimana kolaborasi? Dengan SDM yang ada, dengan aset yang saat ini ada, kemudian dengan katakanlah dia punya dana yang saat ini ada, bagaimana saya bisa memperluas pasar gitu. Nah, itu kolaborasi. Nah, singkatnya Pak, mungkin Bapak bisa pakai cara alternatif lain, Pak. Bapak lihat kira-kira kalau Bapak pengen mengarah pada misalnya tadi TOD gitu. Model bisnis seperti apa? Untuk bisa ke model bisnis seperti itu kira-kira bagaimana cara bermainnya? Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah siapa stakeholder yang terkait di sana gitu. Siapa yang memegang peranan gitu loh. Bisakah saya masuk ke dalam sana gitu? Sebagai apa saya masuk ke sana? Itu namanya kita strategi berbasis sekarang tuh saya lupa ya, dikenal dengan istilahnya itu ekosistem. Nah, jadi Anda masuk ke ekosistem itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai orang yang ingin berkontribusi, berkolaborasi tentu, nanti Anda akan mengambil peran yang memang Anda kuat di sana. Sisanya Anda bisa berkolaborasi dengan yang lain. Nah, kurang lebih itu ya jawaban saya. Jadi, pakai strategi yang lain, salah satu kolaborasi. Ya, mudah-mudahan menjawab, Pak Budi. Kalau tidak, ya kita bisa diskusi lagi mungkin di kesempatan lain. Saya kembalikan ke Mbak Cut. Terima kasih, Pak Ozi. Berikutnya ke Pak Hari. Oke. Terima kasih pertanyaan Pak Budi Cahyana, Doktor Kandidat. Terima kasih juga sudah mengatakan bahwa Bapak dibimbing saya, sebetulnya bukan dibimbing Pak, diarahkan. Jadi saya sependapat dengan Pak Oji bahwa kita tidak bisa berbicara atas handicap ya. Pertama kali saya masih ingat sekali waktu saya menguji Bapak, saya katakan bahwa yang dihadapi oleh properti adalah keterbatasan lahan. Jadi kalau lahan itu memang sangat terbatas, what should we do? Jadi pengalaman saya Pak Budi, dalam saya menjabat beberapa kali sebagai top management, justru kedewasaan kita adalah karena hambatan. Saya tidak pernah mendapat penugasan sebagai direktur, sebagai komisaris, juga sebagai tim lainnya, berhadapan dengan kondisi yang nyaman. Waktu bank saya bubar, saya masuk ke merger. Waktu saya masuk ke BUMN, BUMN-nya dari rangka. Saya masuk ke perusahaan, perusahaannya mau dilikuidasi. Dan itu adalah hambatan-hambatan tertentu. Jadi saya, ya tentu Pak Budi dengan hambatan tersebut, tapi tentunya ada spirit, ada kejelasan, ada sikap, ada keyakinan juga. Jadi saya sangat sependapat dengan Bapak, jadi semoga usaha Bapak tetap berhasil dengan baik ya, dengan lancar dan nyaman. Kemudian ada satu saya mohon izin kepada moderator, yaitu ada saya menarik apa yang dituliskan di chat, yaitu tentang leader yang execution. Ada yang leader yang dreamer, ada leader yang eksekutor. Kalau saya boleh sampaikan bahwa saya mencoba menjadi leader yang eksekutor. Suatu saat di fase saya adalah fase yang dreamer, hanya planning, hanya berbicara di atas kertas. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, kenapa Bapak selalu katakan kasus-kasus itu kasus-kasus di luar negeri yang antah berantah? Yang kami tanya adalah what is your real? Jadi demikian pula di pengajaran saya, mahasiswa akan sangat senang. Ini mungkin menjawab Profesor Benny juga. Mereka akan senang kalau kita berbicara what is in the real. Milenial kita tidak bisa dibawa ke dalam mimpi di atas awan. Milenial kita akan berbicara apa hasil apa kontribusi Bapak. Kalau tidak, no. Oke. Oh, terima kasih buat Pak Ade. Ada di sini ada sahabat saya yang saya hormati, Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Ade, dan ya terima kasih atas kesempatan Bapak kesediaan Bapak untuk bergabung. Terima kasih banyak. Itu saya kembalikan kepada kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, Pak Ozi. Sekali lagi mohon maaf Pak Budi, sudah aman ya. Semoga tanggapannya cukup aman mencerahkan Pak Budi di sore hari ini ya.
Terima kasih Bu, terima kasih Pak Hari, Pak Ozi jawabannya. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu ini makin gelap langit ya. Saya juga ingin menutup kalau begitu sesi tanya jawab kita kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang di chat Zoom belum bisa kami fasilitasi. Bagi Bapak Ibu yang beruntung, alhamdulillah ya, tadi ngacungnya berhasil nih. Kita bisa sapu bersih pertanyaan-pertanyaan dari yang raise hand. Nah, selanjutnya saya izin menutup sesi tanya jawab dengan memberikan kesimpulan dari kedua pembicara ya, dan juga tadi selama berjalannya diskusi ada beberapa hal menarik yang saya catat ya. Tadi Pak Ozi diawali dengan perubahan ini membuka peluang bisnis baru ya. Tentu kita harus manfaatkan. Tadi kalau kata kuncinya di 4DX itu actionable dan juga impactful ya. Jadi harus kita tanggapi nih, harus kita manfaatkan. Lalu juga tadi Pak Hari ya menyampaikan di awal yang saya ingat sekali itu komunikasi adalah salah satu kunci sukses kepemimpinan ya. Ini yang sebenarnya kita tahu ya, tapi melakukannya ya, mengkomunikasikan dengan bahasa yang sama diterima oleh dengan baik anggota tim itu juga jadi suatu tantangan ya untuk kita. Tadi kalau diibaratkan simfoni ya, semua orang jago nih main biola, main piano, masing-masing jago. Tapi kalau konduktornya nggak kece gitu ya, menggabungkan si profesional expert ini menjadi musik yang indah ya akan berantakan juga ya, walaupun semuanya ahli ya. Lalu juga itu mungkin dari saya ya. Saya ingin memberi kesempatan kalau begitu kepada para pembicara. Izin Pak Hari, saya ke Pak Ozi dulu sebagai pembicara pertama. Pak Ozi, monggo Pak, adakah quote Ya. untuk hari ini? Oke, maaf di sini udah mulai mau ajan, kurang kedengar. Gimana Mbak Cut? Untuk sesi kali ini boleh Pak Ozi menyampaikan quote kata penutup closing statement seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Saya mengutip ya salah satu tulisan yang bagus dari salah satu artikel di HBR ya, HBR ya, Harvard Business Review ya. Execution is not a strategy problem. Is a people problem. Ya. Jadi eksekusi itu adalah bagaimana seorang leaders mampu menggerakkan, memberdayakan dan memampukan orang untuk apa? Untuk bergerak ya, mencapai apa? Visi dan sasaran bersama. Kurang lebih gitu, Mbak Cut. Baik, terima kasih Pak Ozi. Selanjutnya kita beralih ke Pak Hari. Pak Hari, boleh Pak closing statement-nya dulu. Terima kasih. Jadi saya menambahkan Pak Oji. Jadi merangkum apa yang kita bicarakan selama hampir 2 jam ini, saya tidak ngambil dari mana-mana. Saya cuma mengatakan bahwa kita tuh sedang membangun masa depan. Kita sedang membangun masa depan dan kita sedang menorehkan legacy. Jadi alangkah lebih baik bahwa kita menjadi leaders pada diri kita sendiri, menjadi leaders yang dreamer dan juga sebagai executor. Kita tidak mempertentangkan. Masa depan bukan masa pertentangan. Masa depan adalah masa kolaborasi. Terima kasih, itu mungkin saya sampaikan, Bu Moderator. Terima kasih Pak Hari, Pak Ozi ya. Wah ini saya berpacu nih ya. Kalau begitu Bapak Ibu di dalam chat Zoom, Bapak Ibu sudah menerima pesan sponsor ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menerima materinya, Bapak Ibu silakan isi feedback-nya pakai QR code atau klik yang ada di link di dalam chat Zoom ya. Mohon diisi agar kami bisa memperbaiki ke depannya, memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jangan di-close, tunggu sampai ada notifikasi atau pop-up message ya untuk Bapak Ibu masuk ke dalam G Drive di mana kami akan share materinya ya. Nah, mohon dilengkapi sebelum acara ini berakhir dan hilang linknya ya. Boleh disimpan dulu. Nah, selanjutnya boleh kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, berikut ini Bapak Ibu saya ingin memperkenalkan adalah persembahan dari kami untuk Sobat PPM ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengikuti yang namanya kegiatan temu ya. Di sini temu manajemen teman ya, kegiatan teman atau temu manajemen ini adalah sebuah webinar kali ini mengangkat tema problematika Undang-Undang Cipta Kerja ya. Webinar ini disusun sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang timbul dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, peserta diajak untuk memahami apa Undang-Undang Cipta Kerja juga dengan solusi-solusinya. Jadi silakan bergabung di tanggal 12 Januari 2022 bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti. Nah, ini juga ada link QR code-nya ya, atau boleh kontak nanti dengan admin kami. Ada Bitline-nya juga, boleh tidak ya di-share di dalam chat Zoom.
Lalu juga kegiatan berikutnya, kami ingin sharing, kami bekerja sama inisiasi oleh Divisi Publikasi dan Seminar PPM, ya, di sini sudah berjalan 10 batch, ya, baik yang publik maupun in-house. Jadi kami ingin mempersembahkan kepada Bapak Ibu mengikuti soft skill for secretary, ya. Di program ini peserta dilatih untuk menjadi sekretaris profesional, khususnya di era digital 4.0. Program ini akan diadakan di tahun 2022, jangan ketinggalan, yang terdekat di 25 sampai 27 Januari, ya. Dilakukan secara online, boleh dari rumah, dari kantor, ya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu silakan klik link berikut, nanti akan di-share di dalam chat Zoom, ya. Dan boleh juga ke link QR code-nya, itu cukup mudah untuk masuknya, ya. Nah, kalau begitu, berikutnya masih adakah? Nah, ini juga yang nggak kalah penting, Bapak Ibu. Kami punya PPM Community, ada 5 spesialisasi, ya. GRC, INF kalau disingkatnya, ya, juga ada Human Capital, Leadership and Talent Development-nya, juga dengan Operational Excellence-nya. Kami aktif melalui Telegram. Di sini setiap harinya kami informasikan kegiatan-kegiatan yang ada di PPM Manajemen yang bisa Bapak Ibu ikuti. Semoga nggak ketinggalan, ya. Kalau mau bergabung dan belum, juga akan kami share melalui chat Zoom. Selesai untuk slide. Nah, ini enggak juga penting sekali nih. Boleh kita saling follow, ya. Di PPM Manajemen melalui IG kami, Facebook juga ada, YouTube-nya. Wah, ini biasanya kami selalu menghadirkan hasil dari video ini. Record-nya Bapak Ibu bisa saksikan di media YouTube kami, ya. Nggak hanya Popinman, tapi juga kegiatan-kegiatan lain, ya. Lalu di sini juga ada LinkedIn-nya, call center-nya, boleh nomornya dicatat dan disimpan. Kalau ketinggalan dicatat, boleh masuk ke PPM Manajemen, ya, untuk cari tahu apa informasi terkini dari PPM Manajemen. Nah, tampaknya sudah di slide terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, acara kita kali ini, Pojok Pintar Manajemen Seri 21, sudah berjalan sesuai dengan rencana, ya. Semoga Bapak Ibu bisa hadir kembali, ya, untuk kegiatan kami berikutnya. Saya mewakili teman-teman para peserta ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ozi dan Pak Hari. Terima kasih, ya, Bapak sekalian. Semoga nggak bosan untuk kami undang lagi, ya, di lain kesempatan. Insya Allah tidak. Terima kasih banyak, sama-sama Mbak Cut sudah moderator kita. Baik, terima kasih atas sharingnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, ya, bagi yang mengerjakan. Kalau begitu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Tadi pertanyaannya, mohon maaf jika tidak terakomodir semuanya, sangat antusias, positif, dan kolaboratif. Jika ada yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai moderator maupun anggota tim yang ada di sini dan juga dari para pembicara, mohon maaf sekali lagi. Semoga Bapak Ibu tetap kerasan dan betah untuk ikut kembali di acara kali ini. Baik, Bapak Ibu, boleh kita beri reaction tepuk tangan untuk kita semua. Kita penuhi layarnya dengan clap, ya. Nah, kalau begitu sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian di acara kami berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.